AST-0151 menggoda dengan kecantikan. King Sui ragu-ragu sebentar. Dia menganggukkan kepalanya ke arah wanita itu sebelum melirik King Yi. Mendengar tawa parau King Yu dan yang lainnya, dia berjalan menuju halaman belakang sekali lagi. Kali ini, King Sui berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menggunakan hatinya yang hangat dan tulus untuk mencairkan dinginnya si King Suang. Sama seperti waktu sebelumnya, wanita idamannya mengenakan pakaian merah menyala. Itu mirip dengan es yang dibungkus bara api. Saat dia menoleh dan melihat King Sui, wajahnya tetap tidak berubah, tanpa kegembiraan atau kesedihan. King Suang, aku sudah menghancurkan mereka yang berani menghalangi kita. King Sui menatap wajah tenang si King Suang. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Dia senang melihat senyumnya, dan terutama tatapannya saat dia cemberut. Setelah mendengar kata-kata King Sui, si King Suang jelas merasakan keterkejutan dan keheranan yang meningkat di hatinya. Matanya yang jernih berkabut saat mereka menatap King Sui. Bahkan sekarang, King Sui tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya si King Suang. Aku di sini untuk melamar pernikahan. Ibumu berkata bahwa kamu tidak mau keluar, jadi aku memutuskan untuk masuk dan menemanimu. King Sui melanjutkan. Tanggal pernikahan kami belum ditentukan. Beritahu saya jika Anda bersedia untuk menikah. Hari pilihanmu adalah hari di mana aku akan menikahimu. Apa pendapatmu tentang itu? King Sui menatap si King Suang, hanya untuk melihat sepasang mata terus menatap dirinya sendiri. King Sui, bisakah kamu tidak memaksaku? Beri aku ruang. King Sui tercengang setelah dia mendengar kata-kata si King Suang. Setelah pulih, dia dengan pahit menjawab, selama kamu tidak menikah atau mencari pria lain, aku akan memberimu semua ruang yang kamu butuhkan. Jangan bilang, kamu tidak berniat menikah seumur hidup ini. Si King Suang, setelah mendengar kata-kata King Sui, tiba-tiba menjawab, kamu tidak perlu seperti ini. 5 tahun. 5 tahun kemudian, jika kamu masih menginginkanku, aku akan menikahimu. Tapi siapa tahu, Anda mungkin memiliki harem saat itu. Petik 2. King Sui terdiam. Namun, dia sudah berjanji padanya, jadi belum lagi 5 tahun, bahkan jika itu 10 tahun, maka dia masih akan baik-baik saja dengan itu. Karena masih baik-baik saja dan si King Suang setuju, status mereka dapat dianggap bertunangan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah tunanganku, King Sui. Saya sangat senang. Akhirnya, saya memiliki kecantikan yang menggerahkan sebagai tunangan saya. Sebagai calon suami Anda, apakah saya memiliki hak istimewa? Misalnya, membantu Anda menghangatkan tempat tidur. Hehe, King Sui tertawa. Tidak, tidak ada hak istimewa. Meskipun banyak orang di luar sana mengatakan bahwa aku sudah menjadi wanitamu, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Si King Suang cemberut dengan menawan. Kekuatan membunuh yang terkandung di dalam cemberut itu sangat kuat, terutama ketika seorang wanita sedingin putri es si King Suang melakukannya. Kenapa kamu tidak mengundang calon suamimu ke dalam kamarmu? Saya perlu memeriksa apakah Anda menyembunyikan seorang pria di dalam. Petik 2. Pergi cari dia kalau begitu. King Sui mencibir saat dia melewati si King Suang dan bersiap untuk masuk ke kamarnya. Saat dia mendekat ke si King Suang, tangannya terulur dan memegang tangan si King Suang. Si King Suang hanya punya waktu untuk mengeluarkan teriakan kaget sebelum dia ditarik ke kamarnya oleh King Sui. Perasaan akrab dari tangan kecil yang lembut dan lembut itu, seperti wajahnya, terasa sejuk saat disentuh. Memegang tangannya menyebabkan King Sui ingin menghangatkannya, bersama dengan hatinya yang sedingin es. Dia ingin melihat bagaimana si King Suang akan terlihat setelah wajahnya yang sedingin es mencair. King Sui, apa yang kamu lakukan? Kamu bilang kamu akan memberiku ruang. Si King Suang sedikit panik saat dia tersipu. Dia mencoba melonggarkan tangannya dari cengkeraman King Sui, tetapi dia mencengkeramnya lebih erat. Aku hanya ingin menggenggam tanganmu. Apa yang Anda pikir saya ingin lakukan? Mungkinkah Anda berpikir, saya bukan pria biasa? Jika Anda ingin mengambil keuntungan dari saya akan menolak. King Sui menggoda saat dia melihat wajah si King Suang yang selalu memerah. Kamu sangat nakal, pergi ke neraka. Si King Suang dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mengetuk tubuh King Sui beberapa kali. Sangat bagus, gerakan tangannya mengetuk dadanya. Melihatnya dengan lembut, King Sui menariknya ke pelukannya dan memeluknya erat-erat. King Suang, sejak kita pergi hari itu, kamu selalu ada di pikiranku. Aku tidak tahu apakah ini cinta. Pria berbeda dengan wanita. Bagi pria, selalu didahulukan sebelum cinta berkembang. Hari itu ketika aku pertama kali bertemu denganmu di klan King, aku selalu menginginkanmu sejak awal. Berhenti berbicara. Anda tidak boleh memikirkan itu tanpa izin saya. Jika kamu benar-benar mencintai aku,
tidak bisakah kamu menghormatiku sedikit? Si King Zuang merasa bahwa King Sui terlalu berlebihan dengan cara dia berbicara. Ini juga merupakan solusi yang ditemukan King Sui untuk meluluhkan hati si King Zuang. Tidak peduli seberapa dingin wajahnya yang seperti batu giok itu, dia hanya harus mengoceh omong kosong yang tak tahu malu sampai dia tidak bisa mempertahankan ekspresinya. Ini merobek lapisan luar dingin yang menutupi sifat aslinya. Tentu saja, aku akan menghormatimu. Bagaimanapun, saya tidak akan terlalu buruk sejauh, misalnya, saya akan merobek pakaian Anda selama akting, saya akan, paling tidak, membeli satu set baru untuk Anda. Aku tidak akan seperti bagaimana kamu memperlakukanku saat itu setelah kamu merobek pakaianku. Wajah si King Zuang menjadi semerah tomat. Dia menyembunyikan wajahnya di dada King Sui, tidak berani melihat ke atas. King Sui menyukai pesona yang si King Zuang pancarkan bahkan lebih ketika dia malu. Dia tertawa terbahak-bahak. Sesaat kemudian, King Sui, kamu tidak diizinkan untuk membicarakan ini lagi di masa depan. Si King Zuang akhirnya memiringkan wajah merah mudanya saat dia berkata dengan agak terengah-engah. King Sui lebih suka melihatnya dalam keadaan ini daripada wajahnya yang dingin seperti biasanya. King Zuang, penampilanmu sangat menggemaskan sekarang. Anda harus lebih seperti ini di masa depan. Manusia harus didorong oleh emosinya, bukan membuatnya tertutup lapisan es. Aku sudah terbiasa. Kebiasaan sangat menakutkan. Bagaimanapun, saya tidak berpikir itu hal yang buruk. Saya tidak ingin berubah untuk siapapun dan juga tidak ada orang yang memiliki kualifikasi yang cukup untuk membuat saya berubah untuknya. Si King Zuang dengan acuh tak acuh menjawab. King Sui juga tahu bahwa dia belum memiliki kualifikasi untuk mengganti si King Zuang. Setelah mendengar itu, dia hanya bisa memeluknya lebih erat, berharap dia bisa merasakan kehangatan hatinya yang tulus. King Sui, lepaskan aku. King Sui merasa lebih baik ketika dia mendengar itu saat dia melepaskan pelukannya. Kata-kata si King Zuang bukan hanya, lepaskan aku, yang dingin. Kemenangan kecil ini sudah cukup untuk membuat King Sui merasa sedikit gembira. King Zuang, rencana apa yang kamu miliki di masa depan? Setelah King Sui melepaskannya dari pelukannya, dia mulai mengamati kamarnya. Ruangan itu tampak sederhana karena dinding dan langit-langitnya dicat dengan warna hijau muda, memberikan kesan semangat kepada orang-orang. Di dalam kamarnya, ada pintu lain. Setelah melihat itu, King Sui berjalan lurus. Kamu tidak bisa masuk ke sana. Si King Zuang menangkap King Sui dengan bingung. Apakah ada seorang pria yang bersembunyi di sana? King Sui tertawa. Pergi ke neraka, masuk kalau begitu. Si King Zuang cemberut saat dia mendorong King Sui ke pintu. Haha, King Sui tertawa dan mendorong pintu hingga terbuka. Ruang sangat terbatas di ruangan yang baru saja dia buka. Dindingnya dicat dengan warna merah muda yang sangat terang, kontras dengan warna dinding di luar. King Sui sangat terkejut. Mungkinkah hati si King Zuang tidak sedingin yang dia bayangkan? Tempat tidur single yang sedikit lebih besar dari rata-rata yang ditutupi dengan selimut putih muncul saat seberkas aroma melayang. Ini adalah aroma yang sama di tubuh King Zuang. Saat tatapan King Sui mendarat di tempat tidur, dia menemukan sesuatu yang dia lewatkan sebelumnya. Di tempat tidur, sebenarnya ada celana dalam berwarna hitam tergeletak di sana. Pada saat ini, si King Zuang tersipu saat dia dengan cepat memasukkan celana dalamnya ke bawah selimut. Apakah kamu sudah cukup melihat? Oh, tapi kamu belum memberitahuku rencanamu untuk masa depan. King Sui duduk di samping si King Zuang, bahu-membahu di tempat tidur. Saat si King Zuang menoleh ke belakang, ekspresinya seperti rusa di lampu depan. Hidungnya yang lurus itu sangat dan wajahnya yang menggetarkan jiwa akan membangkitkan hasrat pada pria yang mau tidak mau ingin menciumnya. Setelah tahun ini berakhir, aku akan pergi ke sekte untuk belajar seni. King Sui menggumamkan persetujuan, tetapi tidak menanyakan sekte mana yang dia inginkan. Lagi pula, dia tidak berpengalaman dengan nama-nama berbagai sekte di benua itu. Tuan suamimu hari ini tidak menyiapkan hadiah khusus untukmu. Setelah tahun ini berakhir, suami tuanmu akan menyiapkan sesuatu yang pasti kamu sukai. King Sui berbicara setelah beberapa saat merenung. Si King Zuang bahkan tidak membantahnya ketika King Sui menyebut dirinya sebagai tuan suaminya. Hadiah. Aku tidak membutuhkannya. Bagaimana jika itu adalah hadiah yang bisa meningkatkan kultivasimu? King Sui menggoda saat dia melihat si King Zuang. Oh, aku harus berterima kasih atas hadiahmu kalau begitu, jangan kecewakan aku. Si King Zuang dengan lucu menambahkan. Jarang baginya untuk mengadopsi sikap seperti itu. Tidak peduli apa, karena aku datang jauh-jauh ke sini hari ini, biarkan suami tuanmu, aku, memberimu sesuatu sebagai hadiah. Setelah dia selesai berbicara,
seperti bagaimana dia mengajar Wenren Wusuang, King Sui menyerahkan teknik cantering rusa kepada si King Zuang. Meskipun King Sui beberapa tahun lebih muda darinya, dia merasakan ketidakberdayaan setiap kali dia berinteraksi dengannya. Entah bagaimana tanpa sadar, dia telah jatuh cinta dengan tunangannya ini. King Sui sangat gembira selama momen ini. Teknik yang dia buka semuanya adalah kemampuan pendukung di alam, dan dengan demikian mampu memberikannya kepada orang lain. Namun, tanpa ki dari teknik penguatan kuno untuk mendukung mereka, orang lain hanya akan dapat, paling banyak, mengolahnya ke tahap kesuksesan kecil. Namun, bisa mendapatkan peningkatan 20% dalam kelincahan seseorang juga tidak terlalu buruk. Kali ini, King Sui tanpa malu-malu mengambil semua keuntungan yang dia bisa. Tangan kecilnya, pinggang ramping, pantat gagah. Kamu masih menyentuh. Si King Zuang juga lupa berapa kali dia sudah cemberut. King Zuang, datang dan beri aku ciuman selamat tinggal. Aku akan segera pergi. Si King Zuang, AST-0152 wanita yang semua saluran energi meridiannya terhubung. Sudah 3 hari sejak King Sui memperbaiki pertunangan dengan si King Zuang dan berita itu menyebar seperti api. King Sui telah menjadi panutan bagi generasi muda, target yang ingin mereka capai. Sejak acara 3 hari yang lalu, tidak ada seorang pun dari klan Situ yang muncul di jalanan kota 100 mil. Reputasi klan King di kota 100 mil telah melonjak. Selain itu, King Sui berhubungan baik dengan Yu Clan. Sekarang, dia bahkan telah menjadi kerabat melalui pernikahan dengan penguasa kota 100 mil kota, klan Si. Saudara King Sui benar-benar luar biasa, tidak seperti kita semua. Istri dimaksudkan untuk direnggut. Ketika saya mencapai Xiantian, saya akan fokus untuk merebut wanita cantik yang telah bertunangan dengan orang lain. Perasaan mencuri itu pasti yang terbaik. Ini adalah apa yang King Yu katakan ketika dia kembali, dan sisa anggota dari 3 generasi King Clan semuanya mengangguk setuju. King Sui tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Logika macam apa itu? Selain pelatihan, King Sui kebanyakan bermain dengan Little Yu Chang. Tapi ada satu hal yang belum bisa dia putuskan. Itu sehubungan dengan perjalanannya ke Sekte Skyward setelah Tahun Baru. Tapi dia tidak bisa memutuskan apakah seluruh klan King harus bergerak bersamanya, atau dia pergi sendiri. Di alam Valet Jade Immortal, dia telah fokus melatih hal-hal lain selain teknik penguatan kuno. King Sui telah mencurahkan sisa waktunya sebagian besar pada teknik mimikri 9 hewan, meskipun hanya melatih cantering rusa dan bentuk harimau. King Sui hanya berharap bisa memahami lebih banyak teknik dari mereka. Setiap kali dia membuat penemuan baru, dia akan mencatatnya dengan pena dan kertas. Pelatihan diperlukan untuk mengambil satu langkah pada satu waktu. Oleh karena itu, pada saat itu, King Sui hanya bisa fokus pada pelatihan cantering rusa yang telah ia capai pada tahap keberhasilan kecil serta dengan bentuk harimau. Auman harimau, juga dianggap sebagai teknik yang baik untuk menyalurkan Qi. Bagaimanapun, itu adalah teknik penyaluran Qi untuk tujuan menjaga kesehatan. Dia pernah berjanji untuk mengajar seni bela diri Mingyue Glow, jadi sebaiknya dia mulai dengan mengajarkan tekniknya untuk menjaga kesehatan seseorang. Setiap pagi di King Clan, semua orang dan bahkan anggota dari generasi kedua mulai berlatih cantering rusa dan bentuk harimau. Manfaat paling jelas dari bentuk harimau bukan hanya untuk menumbuhkan kehadiran seseorang. Itu bahkan bisa meningkatkan kekuatan Qi yang tajam dan menusuk serta kekuatan ofensif tambahan untuk serangan seseorang, tetapi efeknya terbatas. Pada tahap kesuksesan kecil, seseorang dapat meningkatkan kekuatannya sebesar 500 jin, pada tahap sukses besar, seseorang dapat meningkatkan kekuatannya sebesar 1000 jin, dan pada tahap kesempurnaan yang hebat, peningkatan kekuatannya akan menjadi 5000 jin. Karena mereka tidak bisa berlatih teknik penguatan kuno tanpa Qi dari teknik penguatan kuno, mereka hanya bisa mencapai tahap sukses besar. Sementara peningkatan kekuatan tambahan tidak ada artinya bagi King Sui, itu masih cukup mengesankan bagi mereka yang belum mencapai Xiantian. Jika mereka mencapai tahap keberhasilan kecil, itu akan sama dengan mengambil buah berharga dengan sifat buah peningkat energi. Cantering rusa meningkatkan kecepatan dan kegesitan seseorang, sedangkan bentuk harimau meningkatkan serangan seseorang dan memberikan beberapa gerakan pembunuh. King Sui, aku sudah sangat tua dan bodoh, jadi aku mungkin mengecewakanmu. Melihat bahwa King Sui ingin mengajari seni bela dirinya, Mingyue Glow senang sekaligus ragu. Jangan khawatir, jangan terlalu stres. Santai dan ambil sebagai kesempatan. Jika Anda bisa menguasainya, itu akan bagus. Jika tidak, suamimu akan memikirkan cara lain untuk membawamu ke Xiantian, apapun yang terjadi. King Sui berpikir bahwa karena mereka punya banyak waktu, dia tidak percaya bahwa akan ada cara untuk mengubah Mingyue Glow menjadi seorang praktisi. Aku akan bekerja keras.
Jangan terlalu memaksakan diri. Ming Yue, kamu sangat cerdas. Itu pasti akan berhasil. King Sui berkata sambil tersenyum hangat. Dia tahu bahwa jumlah tekanan yang sesuai dapat bertindak sebagai motivasi. Tetapi jika seseorang berada di bawah terlalu banyak tekanan, itu akan menyebabkan orang itu pingsan. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang sangat luar biasa dan dapat menciptakan keajaiban ketika menghadapi tekanan yang sangat besar. Tapi keberuntungan juga memainkan peran penting. King Sui pertama kali memberinya, auman harimau, dasar-dasar bentuk harimau. Semua teknik bentuk harimau akan membutuhkan pelengkap dari auman harimau. Karena Ming Yue Glow tidak tahu seni bela diri apapun, dia hanya bisa mulai dengan berlatih Tiger's Roar sebelum cantering rusa. King Sui terkejut ketika dia melihat bahwa Ming Yue Glow mengambilnya dengan sangat cepat. Dia mampu dengan lancar mengaktifkan meridian, mengumpulkan ki, dan menyalurkannya sekaligus. Ini menyebabkan pikiran King Sui terputus. Dia secara alami menggunakan teknik penglihatan surgawi pada Ming Yue Glow, dan dia langsung tercengang. Secara alami lahir dengan semua saluran meridian terhubung, King Sui hanya bisa memikirkan ini. Pada awalnya, itu adalah kejutan, dan kemudian, dia merasakan penyesalan. Itu adalah bakat untuk seni bela diri, tetapi dia belum pernah menerima pelatihan apapun sebelumnya. Terlalu sia-sia baginya untuk melewatkan usia terbaik untuk pelatihan. Dia tidak tahu apakah pengetahuannya akan dapat membuat beberapa penebusan, dan membantu kemajuannya di jalur kultivasi. King Sui, apakah ini caranya? Saya merasakan gerakan beberapa ki. Ming Yue Glow menghentikan King Sui dari kebingungannya saat dia bertanya dengan ragu-ragu. Bagus, sangat bagus. Ming Yue, ingat itu kecuali aku menyuruhmu. Fokus hanya untuk melatih teknik Ki Tiger Roar. King Sui berkata, tersenyum bahagia. King Sui merasa bahwa sudah sulit bagi Ming Yue Glow untuk memulai pelatihannya hanya pada usia 24 atau 25 tahun. Jika dia mengambil teknik sampah, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Tidak peduli apa, teknik penguatan kunonya adalah teknik setidaknya dari alam legendaris atau lebih tinggi. Teknik menjaga kesehatan juga harus cukup baik. Auman harimau adalah salah satu teknik di antara mereka, bagaimana mungkin itu sampah. Oleh karena itu, King Sui berencana untuk menggunakan teknik pendukung yang dia tahu untuk membiarkan Ming Yue Glow maju di jalur kultivasi. Bagaimanapun, orang yang lahir dengan saluran meridian yang semuanya terhubung adalah kandidat yang paling cocok untuk berkultivasi. Aku mengerti. Untuk dapat menerima persetujuan King Sui, Ming Yue Glow sangat senang. Dia takut dia akan terlalu bodoh untuk mengerti dan tidak akan melakukannya dengan baik. Dia takut melihat kekecewaan di mata King Sui. Ming Yue, aku akan datang pada malam hari untuk menerapkan akupuntur padamu untuk membuka potensi tubuhmu. Itu akan memungkinkan Anda untuk memperkuat konstitusi Anda, membersihkan beberapa kotoran di saluran Anda, dan membuat pelatihan Anda lebih efektif. King Sui memutuskan untuk mempercepat kemajuan kultivasi Ming Yue Glow. Kalau begitu datanglah ke kamarku malam ini. Untukmu, aku akan membiarkan pintunya terbuka. Setelah mengatakan ini, Ming Yue Glow berubah menjadi merah dan berlari ke dalam gedung. King Sui tersenyum pahit saat melihat tubuhnya yang bertingkah. Kontrol dirinya semakin lemah. Dia tidak mencari Ming Yue Glow selama 3 hari, dan sekarang dia telah melihat penampilan yang menawan dan tenang itu. Dia tidak bisa tidak mengingat kemurnian dan godaan itu ketika dia merasa nyaman saat berhubungan. Saudara Sui, ada seseorang di luar mencarimu. King Bei masuk dan memberitahu King Sui. Siapa yang mencariku? Saya tidak mengenal mereka. Ada kecantikan besar dan kecantikan kecil yang mengatakan bahwa Anda telah memperlakukan mereka sebelumnya. Oh benar, si cantik kecil mengatakan bahwa namanya Yaya, dan dia memanggilmu saudara King Sui. King Bei berkata dengan sedikit kelicikan. King Sui mengetuk kepala King Bei dengan ringan dan menuju pintu masuk di tengah gerutuan King Bei. Saudara King Sui, gadis kecil yang cantik dengan gembira berlari ke arah King Sui ketika dia melihatnya, dan menerkam ke dalam pelukannya. Terima kasih, King Sui. Kami akan pergi hari ini dan datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Anda adalah satu-satunya setengah teman yang kami kenal di 100 Miles City. Wanita jangkung dan cantik itu berkata dan tersenyum. Setengah teman. King Sui tertawa. Saya tidak tahu banyak tentang Anda, dan Anda mungkin sama untuk saya. Tetapi saya merasa bahwa Anda adalah orang yang cukup baik dan kami telah melakukan kontak lebih dari 3 kali, sehingga Anda dapat dianggap sebagai setengah teman. Wanita itu berkata dan tersenyum anggun. King Sui hanya tahu bahwa wanita itu bernama Qianyu Qingqing dan itu karena mereka cocok. Alasan lain adalah karena King Sui merasa mereka agak mirip. Atau mungkin,
dia agak mirip dengan ibunya. Untuk sesaat, King Sui curiga jika dia adalah kakak perempuan yang belum pernah dia temui sebelumnya dalam hidupnya. Tetapi King Sui telah mendengar dari ibunya bahwa saudara perempuannya memiliki tanda merah seukuran beras di atas sudut mata kirinya. Tetapi wanita ini tidak memiliki tanda itu, dan dari segi usia, dia tampaknya tidak setahun lebih tua darinya. Oleh karena itu, King Sui menepis pemikiran ini. Wanita itu tidak terlalu cantik menurut standar King Sui. Dia tidak memiliki kecantikan seperti dewi tuannya yang telah melampaui standar duniawi dan dapat menyebabkan kehancuran negara dan kota. Dia tidak memiliki kecantikan Wenren Wusuang yang tak tertandingi dari generasinya, bahkan si King Zuang yang keren juga lebih cantik darinya. Tetapi wanita ini memiliki pesona anggun yang tak tertandingi, dan gerakannya memiliki daya tarik alami bagi mereka. Jika ada kesempatan, kamu bisa datang mencariku di klan Qianyu di benua tengah. Kami dianggap setengah teman, dan Anda juga telah memperlakukan Yaya. Jika tidak, aku tidak akan mengenalimu sebagai setengah teman. Qianyu berkata dan tersenyum lembut. Kata-katanya akan terdengar sombong jika dikatakan oleh orang lain. Tetapi ketika mereka diucapkan olehnya, ada pesona yang tak terkatakan yang sulit untuk membuat seseorang membenci mereka. Selain saudara saya tidak punya teman. Dan sekarang setelah saya mendapatkan setengah teman, tidakkah Anda merasa terhormat? Qianyu berkedip dengan sepasang matanya yang cerah, hitam, dan indah. King Sui merasa bahwa pesona wanita ini hanya bisa dilampaui oleh kecantikan tuannya yang seperti dewi yang telah melampaui standar duniawi. Pesonanya menyebabkan seseorang menjadi asyik di dalamnya, seolah-olah itu adalah kecanduan narkoba. Sayang sekali dia tidak akan bisa melihatnya lagi di masa depan. Saya merasa sangat terhormat dan saya juga harus berterima kasih kepada Yaya. Jika tidak, bagaimana saya bisa menjadikan setengah teman yang berharga ini? King Sui dengan santai berkata sambil menggoda Yaya. Yaya, ucapkan selamat tinggal pada kakak. Selamat tinggal saudara. Kamu harus datang mengunjungi Yaya. King Sui melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Kenalan acak dalam hidup seperti mereka seperti dua garis lurus yang berpotongan. Setelah persimpangan itu dilewati, mungkin tidak ada kesempatan lagi untuk bertemu lagi di masa depan. King Sui tidak merasa sangat tertekan. Penyakit Yaya sebenarnya adalah sejenis racun yang bekerja lambat yang akan sulit disembuhkan begitu ia beraksi. Kebetulan mereka datang dari benua tengah ke tempat dia berada, dan secara kebetulan bertemu dengannya. Setelah dia menyelamatkan hidup Yaya, Qianyu mengakui King Sui sebagai setengah temannya. Aku ingin tahu siapa yang begitu licik terhadap gadis kecil yang imut. King Sui bahkan meragukan apakah Qianyu Qingqing mengetahui siapa yang telah meracuni Yaya. Melihat kereta kuda yang semakin jauh, King Sui memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, itu bukan urusannya. Klan Situ, uhuk-uhuk, Nantian, ingatlah untuk tidak terlibat dengan King Klan sebanyak orang dari King Klan itu masih hidup. Ini adalah akhir bagiku, tetapi kalian tidak perlu khawatir. Hal kecil itu tidak akan membasmi semua orang. Ingatlah untuk mengambil jalan memutar jika Anda menemukan orang-orang dari King Klan. Suruh keturunan klan Situ untuk menahan diri saat melakukan sesuatu. Situ Jianyi dengan lemah berkata sambil batuk 2 suap darah lagi. Kakek, cucumu telah membuatmu terluka. Situ Nantian menangis dengan getir dan berkata. Nantian, hidup kakek telah berakhir. Ingat apa yang kakek katakan, jangan terlibat dengannya lagi. Saya memiliki seperangkat teknik di kamar saya dan di bawah tempat tidur saya yang merupakan manual yang saya temukan dengan teknik bela diri Xiantian. Jika seseorang memiliki potensi, dia akan dapat mencapai Xiantian dengan latihan keras selama 30 tahun. Situ Nantian sangat gelisah, tetapi dia memandang Situ Jianyi dengan tatapan tenang dan tenang. Kakek, bisakah Sekte Kabut Awan membantu kita? Situ Nantian masih memegang satu untai harapan terakhir. Jika aku masih hidup, Sekte Kabut Awan masih akan membantu kita, tapi tidak saat aku mati. Apakah kamu mengerti? Situ Jianyi berbicara dengan tatapan mendung. Aku tidak bisa menerima ini. Ini adalah kata-kata terakhir Situ Jianyi. King Sui menyadari kematian Situ Jianyi. Dia tidak pernah bermaksud untuk membuatnya tetap hidup, tetapi hanya saja dia tidak membiarkannya mati di tempat. King Sui tidak menyetujui penghapusan akar. Dia adalah seseorang yang akan meninggalkan jalan keluar, dan akan bersikap lunak pada orang lain bila memungkinkan. Klan Situ diselimuti oleh kesuraman sementara klan King dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka hidup setiap hari dengan banyak kebahagiaan, dan memancarkan aroma harian yang tampaknya bahkan melebihi keharuman khas Yu Hein. Ibu, aku mungkin akan meninggalkan kota 100 mil setelah tahun baru.
Apa rencana kalian? Apakah semua orang harus mengikuti saya dan menetap di negara Changlang atau tetap di kota 100 mil? King Sui merasa bahwa dia perlu menyelesaikan masalah ini. AST-0153 Jarum Emas, penguatan konstitusi, Ibu, aku mungkin akan meninggalkan kota 100 mil setelah tahun baru. Apa rencana kalian? Apakah semua orang akan mengikuti saya untuk menetap di Changlang Country atau tetap di 100 Miles City? King Sui merasa bahwa dia perlu menyelesaikan masalah ini. Setelah mendengar kata-kata King Sui, semua orang di klan King, termasuk King Yi, semua terdiam. King Yi mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang lain. Semuanya, angkat bicara. Apakah kita tinggal di 100 Miles City atau menuju ke Changlang Country? Saudara King Sui, seperti apa negara Changlang? Apakah itu bahkan lebih indah? King Bei berkata dengan penuh kerinduan saat matanya dipenuhi bintang. Saya tidak punya ide. Saya belum pernah ke sana sebelumnya. King Sui menatap tatapan penasarannya tanpa berkata-kata. Akar kami ada di desa King. Tidak masalah apakah kita berada di 100 Miles City atau Changlang Country. Akan lebih baik jika ada banyak peluang di negara Changlang. Jika menetap di sana terlalu sulit, sebaiknya kita tinggal di 100 Miles City. King Yi akhirnya mengangkat kekhawatirannya. Sebenarnya, jika kita pergi ke negara Changlang, masih ada banyak kesempatan bagi kita. Saya memiliki beberapa hal yang dapat membantu pertumbuhan kami di negara Changlang. Kalian hanya perlu memutuskan apakah akan pergi atau tidak. King Sui memikirkannya. Setelah tahun baru, dia akan memiliki 500 buah wangi mabuk. Ini saja akan memungkinkan mereka untuk mendirikan toko dan memberi makan seluruh klan King. Akan ada lebih banyak peluang di masa depan. King Yi melihat bahwa ketiga generasi klan King memiliki gairah di mata mereka. Sebenarnya, King Yi juga menantikan negara Changlang. Bagaimanapun, itu adalah kota paling maju di negara Changlang, dan memiliki populasi tertinggi karena banyak klannya. Kemudian diputuskan, jika tidak ada masalah, kita semua akan menuju ke negara Changlang. Tuan Tua mendukung King Sui dalam semua keputusannya. Jadi apakah kita akan pergi atau tidak akan tergantung pada King Sui. King Yi tersenyum dan berkata. Kata-kata King Yi membuat tiga generasi King Clan sangat gembira. Siapa di antara generasi muda yang tidak menantikan dunia luar? Bu, bagaimana dengan kakek dan yang lainnya? Apakah mereka akan pergi bersama kita juga? King Sui ingat bahwa masih ada kakeknya, dua pamannya, dan seorang lelaki tua yang menjaga perpustakaan klan King di desa King. Ketika kita kembali selamat tahun baru, kita akan berdiskusi dengan Tuan Tua. Kami akan memilah detailnya nanti. Petik 2. Sejak dia membuat keputusan untuk pindah, King Sui meningkatkan jumlah penjualan ikan hitam dan kura-kura di Yu Hein sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak pendapatan. Lagi pula, sudah ada cukup banyak ikan hitam di alam Valet Jade Immortal. Setelah makan pagi, King Sui memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Night Fragrance Court. Terlepas dari zamannya, industri akan selalu menjadi yang paling makmur dan menguntungkan. King Sui melihat arus pelanggan yang tak ada habisnya di pengadilan aroma malam. Banyak orang masuk dan keluar. King Sui, yang telah menembus lapisan keempat teknik penguatan kuno, dapat dengan jelas mendengar tangisan orang-orang yang melakukan hubungan. King Sui langsung menaiki tangga dan ke atas. Masih ada dua wanita yang berjaga. King Sui tidak bisa tidak mengingat saat dia masuk dan melihat tubuh telanjang saudara perempuan Wenren. Dia terutama memikirkan postur Wenren Wu Suang yang akan membuat pembuluh darah seseorang meletus. Ketika King Sui melihat Wenren Wu Suang lagi, ada jarak yang jelas di antara mereka berdua. King Sui tidak cukup berkulit tebal untuk mengatakan padanya bahwa dia menginginkannya ketika dia sudah memiliki si King Suang. Dan ada juga Ming Yue Glow. King Sui mulai merasa bahwa kecerdasan emosionalnya sangat rendah, dan kulitnya tidak cukup tebal. Suang. Setelah tahun baru, kita akan menuju ke Sekte Pedang Langit di negara Changlang. Kemungkinan seluruh klan King akan pindah ke negara Changlang. Apa rencanamu? King Sui mulai berpikir bahwa dia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan dengan kecantikan ini dengan pesona yang tak tertandingi di generasinya. Jika suatu hari Wenren Wu Suang melompat ke pelukan orang lain, King Sui pasti akan merasa tidak enak. Semua pria memiliki motif egois mereka sendiri. King Sui tidak terkecuali. Selain itu, yang paling dihargai King Sui, selain kekerabatan, adalah wanita. Dia berharap memiliki beberapa istri dan anak yang cantik untuk memanjakannya di masa depan sehingga dia dapat melihat adegan yang mengharukan ketika mereka bahagia. Aku bisa pergi kapan saja. Anda bisa memberitahu saya. Petik 2. Sementara itu masih berupa senyuman tipis, King Sui merasa bahwa di dalam, ada perlawanan yang tenang,
penolakan, dan bahkan sedikit kebencian. Ini adalah untuk Anda. Itu bisa meningkatkan kekuatanmu dengan jumlah yang substansial. King Sui menyerahkan Wu Suang botol porselen kecil dengan 2 pil revitalisasi kecil dan berkata, King Sui. Ketika King Sui hendak pergi, Wenren Wu Suang menghentikannya. King Sui bingung saat dia berbalik untuk melihat Wu Suang. Sebelumnya, King Sui ingin menanggung rasa sakit dan menghapus semua pikiran Wenren Wu Suang. Kamu mengatakan bahwa kamu akan berusaha mengejarku dan tidak membiarkanku menikah dengan pria tercela itu. Kamu harus ingat apa yang kamu katakan. Ketika King Sui pergi, kata-kata ajaib Wu Suang masih bergema di telinganya. Sepertinya kulitku masih belum cukup tebal, dan aku masih kurang percaya diri. Ada keindahan yang tak terhitung jumlahnya di 9 benua. Jika saya berharap untuk mendapatkan beberapa lagi, itu tidak akan mungkin tanpa kekuatan dan kulit yang tebal. King Sui pulih dari kata-kata terakhir Wu Suang, dan berdiri lebih tinggi dan lebih kokoh dari sebelumnya. King Sui, apakah saya masih perlu melepas pakaian saya untuk akupuntur? Pada malam hari, King Sui ingin menerapkan akupuntur pada Ming Yue Glow untuk meningkatkan potensinya dan memperkuat konstitusinya. Pada saat yang sama, dia ingin lebih memperluas dan memperkuat saluran energi meridiannya. Melihat betapa canggungnya Ming Yue, King Sui tidak bisa tidak memikirkan bagaimana dia masih bisa merasa malu dengan mudah bahkan setelah mereka berhubungan beberapa kali sebelumnya. Yang paling dinikmati King Sui adalah betapa sopan dan murni penampilannya ketika mereka melakukan tindakan tidak senonoh. Sangat mudah untuk mendapat masalah dengan pakaian. Jika tidak, apakah suami Anda akan membantu Anda melepasnya? King Sui menyukai tampilan pemalu yang dimiliki Ming Yue setiap kali dia menggodanya. Itu sangat menawan. Aku akan melakukannya sendiri. Ming Yue berkata, bingung. King Sui melihat pakaiannya dilepas satu demi satu, memperlihatkan kulit yang lembut dan tanpa cacat itu. Di bawah tatapan King Sui, kulit seputih salju diwarnai dengan warna pink muda, dan memiliki aroma wangi yang manis. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat seorang wanita perlahan membuka pakaian di depannya. Selain itu, dia adalah wanita muda yang menawan, menggoda, dan menikah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan meraih gundukan yang bulat itu. Dia membelainya sementara tangan lainnya meraih dada bundar itu. Kehalusan, kelembutan, dan kelembutannya membuat seseorang menginginkan lebih. King Sui, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menerapkan akupuntur pada saya? Ming Yue sedikit tersentak dan berkata, suamimu sedang mengoleskan akupuntur, khusus dulu agar aku bisa konsentrasi penuh saat melakukan akupuntur nanti. King Sui menyeringai dan mencium bibir merah yang membentuk sedikit senyuman. Ruangan itu dipenuhi dengan tangisan dan napas terengah-engah, serta suara tamparan sesekali. Setelah melakukan hubungan, Ming Yue Glow berbaring di tempat tidur, telanjang dan dengan mata tertutup. Di sisi lain, King Sui berpakaian rapi, merasa segar dan berenergi. Sementara dia masih merasakan dorongan untuk melakukan putaran lain ketika dia melihat tubuh indah Ming Yue, dia tidak lagi lepas kendali. 9 jarum emas bergerak di sekitar tubuh Ming Yue saat dia berteriak dengan suara yang sepertinya terdengar seperti dia kesakitan dan gembira. Merasa tidak nyaman, dia membuka kedua matanya sedikit dan menatap King Sui dengan wajah yang sedikit menggoda. Tapi sayang sekali King Sui tidak bisa menikmati dirinya sendiri saat ini. Bagaimanapun, banyak titik akupuntur yang terlibat adalah penting, setelah kerusakan selesai, itu akan menjadi masalah besar. Untuk memperkuat konstitusi, seseorang harus memperluas dan memperkuat saluran meridian untuk mencapai efek pembersihan kotoran dalam tubuh. Perlahan-lahan, lapisan keringat berwarna abu-abu yang memiliki sedikit bau menutupi tubuh Ming Yue. Itu dapat ditoleransi, tetapi sangat berbau feromon. Itu juga mengapa wajah Ming Yue menjadi merah padam, dan kelopak matanya yang indah juga tertutup rapat. Setelah beberapa saat, King Sui secara bertahap mengeluarkan semua jarum. Setelah Ming Yue tersentak dari pelepasan jarum, dia membawanya ke kamar mandi. Dia telah menahan panas yang telah tumbuh dalam dirinya selama periode akupuntur yang panjang. Sekarang setelah selesai, dia secara alami harus melepaskannya. Setelah membersihkan kotoran, Ming Yue tampaknya memiliki lapisan cahaya dan pesona tambahan padanya. King Sui telah meminta seseorang untuk menjadikannya bak mandi yang sangat besar. Ketinggian air hanya setinggi pinggang. Ming Yue Glow merasa ingin merangkak ke dalam lubang saat dia berpegangan pada sisi bak mandi. Dadanya yang penuh bertengger tinggi, memungkinkan King Sui untuk mendorong dengan keras dari belakang. Suara setiap dorongan membuatnya malu tak terkatakan. Itu sangat nyaman sehingga dia ingin menangis, tetapi dia tidak ingin membuat terlalu banyak suara. Dia takut dia akan dilihat sebagai wanita jahat.
AST-0154 sukses kecil dengan bentuk harimau, buah masak. Tanpa disadari, waktu perlahan berlalu. Waktu 2 bulan tiba-tiba berlalu, ada kurang dari 10 hari sampai tahun baru Cina. King Sui bangun di pagi hari dan melihat salju tebal yang jatuh di luar jendela. Ada salju putih bersih di mana-mana dia memandang. Tanah tampak seperti terbungkus lembaran perak. Generasi ketiga klan King masih terus berkultivasi dalam cuaca bersalju seperti ini. Beberapa puluh orang mempraktikkan pose yang sama. Anehnya, kekuatan mereka memiliki sedikit suara Tiger's Roar. Selain kultivasi penting yang dia latih di dalam ranah spasial selama 2 bulan terakhir, King Sui juga membantu semua orang di klan King untuk mengolah rusa cantering dan bentuk harimau. Sekarang mereka berada di jalur yang benar, tetapi mereka masih memiliki sedikit waktu sebelum mencapai tahap kesuksesan kecil. Dari sudut pandang seorang amatir, aura mereka cukup mengesankan, tapi itu tidak cukup untuk mengintimidasi seorang master. Meskipun mereka membuat King Sui bahagia, orang yang membuatnya merasa paling bahagia adalah Ming Yue Glow. Orang-orang yang saluran energi meridiannya terhubung semuanya benar-benar jenius kultivasi. Dalam waktu 2 bulan, dia mencapai tahap keberhasilan kecil untuk bentuk harimau pada saat yang sama dengan King Sui meskipun dia mulai nanti. King Sui bertanya-tanya seberapa cepat Ming Yue Glow dapat mengolah bentuk harimau jika dia memiliki teknik penguatan kuno. Dia menyukai Deer Chantering bahkan lebih dari Tiger Form sekarang. Setiap hari, selain menemani Yu Chang kecil, dia menghabiskan hampir seluruh waktu ekstranya untuk berkultivasi. King Sui merasa bahwa mungkin itu karena Ming Yue Glow murni berlatih, auman harimau, memungkinkannya untuk dengan cepat memahami dan memahami bentuk harimau. Namun, bagaimana dia bisa lebih cepat dari dirinya? Dia benar-benar orang yang saluran energi meridiannya terhubung. Sejak dia menembus lapisan surgawi keempat, semua saluran meridian di tubuhnya juga terhubung. Apakah itu juga memahami tekniknya? King Sui berpikir pemahamannya agak baik karena pengalamannya selama 2 kehidupan. Mungkin kesuksesan Ming Yue Glow yang memprovokasi anak-anak ini. Sekarang, masing-masing dari mereka berkultivasi seolah-olah mereka terobsesi. Meskipun King Sui tahu alasan sebenarnya di balik kesuksesannya, King Sui senang melihat anak-anak yang kesal ini berkultivasi dengan panik. Mereka akan malu jika mereka membiarkan seorang wanita yang sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri mengalahkan mereka. King Sui dan Ming Yue Glow sama-sama mencapai tahap kesuksesan kecil dengan bentuk harimau. Tapi karena pengalaman kultivasi King Sui jauh lebih dalam daripada miliknya, baik bentuk harimau maupun raungan harimau yang dia ciptakan tidak berada pada level yang bisa dibandingkan. Yang paling mengejutkan King Sui adalah keberhasilan kecil dengan Tiger's Roar menghasilkan auman harimau yang sebenarnya. Suara yang dibuat King Sui membosankan, dan mengguncang hati sanubari semua orang, sementara suara Ming Yue Glow tajam dan menusuk telinga. Mungkinkah suara Tiger's Roar berbeda untuk pria dan wanita? Setelah mencapai kesuksesan kecil dengan bentuk harimau, kekuatan Ming Yue Glow meningkat 500 jin. Dengan 2 buah peningkat daya tahan yang dia miliki, dia memiliki kekuatan sekitar 700 jin. Meskipun dia masih kecil dan terlihat lemah dibandingkan dengan rata-rata, pria dewasa yang kuat, kekuatannya sebenarnya lebih dari 2 kali lipat kekuatannya. Dia membuka pintu dan berjalan keluar. Saat ini, semua orang sudah terbiasa. Meskipun King Sui telah pergi, semua orang masih terus berlatih tanpa henti. Biasanya, mereka akan berlatih bentuk harimau dan 4 bentuk lainnya bersama-sama, dan kemudian mempraktikkan apa yang ingin mereka kerjakan nanti. Kemudian, mereka yang memiliki kekuatan yang sama akan bertanding satu sama lain. Ming Yue Glow selalu bangun pagi-pagi sekali, tetapi gadis kecil itu suka tidur. Ming Yue Glow tahu bahwa King Sui tidak mengunci pintunya ketika dia tidur di malam hari. Ini adalah kebiasaan yang kemudian diadopsi King Sui, jadi kadang-kadang dia akan meninggalkan gadis kecil itu untuk diam-diam meremas selimut King Sui. King Sui pura-pura tidak menyadarinya, tetapi untuk banyak kesempatan, dia hanya ingin berbalik dari sisi ke sisi dengannya. Melihat salju tebal di mana-mana, King Sui berjalan ke tempat di mana dia berdiri setiap hari dan perlahan membuka tinju tai chi-nya. Perlahan-lahan, kepingan salju di langit mengikuti postur lambat King Sui dan melayang di sekelilingnya. Kemudian, mereka dengan cepat meleleh di langit. Di tengah latihan, King Luo pergi ke kota 100 mil. Yang mengejutkan semua orang, dia menentang gagasan bahwa klan King harus mengikuti King Sui dan pindah ke Kabupaten Changlang bersama-sama. Dia cukup tegas, dan mengatakan bahwa dia hanya bisa memikirkannya setelah King Sui menetapkan beberapa posisi berpengaruh di Kabupaten Changlang. Meskipun King Luo tidak mengatakan alasannya, semua orang sudah tahu. Kota Kabupaten Changlang adalah ibu kota dari seluruh Kabupaten Changlang.
Itu adalah kota terbesar dan paling ramai dengan perairan terdalam di Kabupaten Changlang. Itu penuh dengan peluang, tetapi bagaimana itu tidak menjadi batu loncatan bagi orang lain. Karena lelaki tua itu sudah menyatakan niatnya, seluruh generasi ketiga klan King putus asa dan tidak berdaya. Mereka hanya bisa bekerja keras untuk berkultivasi. Jika mereka memiliki kekuatan King Sui, mereka akan lebih dari mampu pergi ke tempat-tempat seperti Kabupaten Changlang. Mereka bahkan tidak perlu dilindungi oleh orang lain seperti sekarang. Dalam sekitar 10 halaman, King Sui mencatat beberapa wawasan, trik, perasaan, dan pengalamannya dalam budidaya rusa cantering dan bentuk harimau. Pada catatan, ada langkah-langkah rincin dan informasi penting tentang budidaya mereka, jadi itu harus menjadi bantuan besar bagi generasi mendatang. King Sui membuat beberapa salinan dari kertas-kertas ini, dan khususnya memberikan satu kepada Ming Yue Glow. Dia memberitahu Ming Yue Glow bahwa setelah dia pergi, dia akan mengawasi sekelompok anak-anak. Ming Yue Glow memegang lembaran kertas itu seolah-olah beratnya 1000 jin. Ketika dia melihat King Sui, tepi matanya memerah. Dia tahu bahwa dia akan pergi pada akhirnya. Dia juga tahu sejak awal bahwa hari ini akan datang, jadi dia tidak memiliki harapan berlebihan bahwa dia bisa membuatnya tinggal. Sayangnya, bahkan jika dia tahu bahwa hari keberangkatan akan segera tiba, hatinya masih menderita rasa sakit yang tak tertandingi, membuat dadanya sakit. Air matanya mengalir seperti manik-manik dari kalung yang patah. King Sui yang patah hati tersenyum pahit dan membantunya menyeka air matanya, tetapi semakin dia menyeka, semakin banyak air mata yang keluar. Karena itu, dia hanya bisa memeluknya erat-erat di pelukannya. Tidak dapat menahan lebih lama lagi, Ming Yue Glow terisak pelan. Tidak apa-apa, jangan menangis. Bukannya aku tidak akan kembali lagi. Dunia luar tidak bisa dibandingkan dengan rumah. Kalian harus terus berkultivasi. Ketika saya telah memantapkan diri, saya akan membawa Anda ke sana. King Sui menepuk punggung Ming Yue Glow dan menghiburnya dengan lembut. Ya, saya tahu. Saya akan terus berkultivasi. Saya akan pergi mencari Anda ketika saya mencapai Xiantian, oke. Saya tidak punya banyak harapan yang berlebihan. Aku hanya ingin tetap di sisimu dengan gadis kecilku. Ming Yue Glow memeluk King Sui, dan kata-katanya yang lembut membuatnya seolah-olah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Ming Yue, kamu harus ingat bahwa kamu adalah istriku, wanitaku. Selain meningkatkan kekuatan dan pengalaman saya, suami Anda juga pergi keluar untuk menemukan cara bagi Anda untuk menerobos ke Xiantian. Dengan begitu, kita bisa punya banyak waktu bersama. King Sui memegang bahu Ming Yue Glow dan berkata dengan serius. Ming Yue, kemarilah. Suamimu akan memberimu sesuatu. Kemarin, King Sui menemukan bahwa buah peningkat energi di alam Valet Jade Immortal sudah matang. Secara alami, dia senang. Itu akan memakan waktu 100 tahun di luar ranah spasial untuk matang. Sangat disayangkan bahwa hanya ada 10. Buah peningkat kelincahan masih membutuhkan beberapa hari lagi. Pertama kali dia memetik buah peningkat energi terlambat, mengakibatkan hanya beberapa hari waktu untuk buah peningkat kelincahan untuk matang. Apa ini? Ming Yue Glow bertanya, kagum saat dia melihat dua buah peningkat energi berwarna merah api. Buah yang meningkatkan kekuatanmu. Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda dengan 500 jin ketika Anda makan hanya satu buah. Sayangnya, setiap orang hanya bisa makan 2. Jika tidak, suamimu akan membiarkanmu memakannya hingga puluhan ratus. King Sui tersenyum dan menatapnya. King Sui, memberiku sesuatu yang berharga ini tidak akan. Ming Yue, kamu masih tidak menganggap dirimu sebagai wanitaku. Apakah kamu tidak suka aku? King Sui tahu bahwa dia harus menekannya untuk mengambilnya. Tidak, bagaimana aku tidak menyukaimu? Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal memalukan itu padaku. Ming Yue Glow sedikit panik dan sedikit malu. Anehnya, King Sui tidak terus menggodanya. Ketika dia berkata, jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal-hal memalukan itu, pesona yang dia pancarkan sangat mempesona. Melihatnya memakan 2 buah penambah energi, King Sui tahu bahwa sekarang dia bukan wanita lemah lagi. Dengan kekuatannya yang hampir 2000 jin dan kesuksesan kecilnya dalam bentuk harimau, dia seharusnya bisa mengalahkan prajurit bela diri kelas 6. Dalam waktu 2 bulan, dia mencapai kekuatan puncak prajurit bela diri kelas 6. Pemahamannya dan saluran energi meridian yang terhubung secara alami, ditambah dengan bantuan akupuntur magisnya dan buah peningkat energi, secara tak terduga memungkinkan kekuatan sejati Ming Yue Glow meningkat pada tingkat yang menakjubkan. Penyebab kebahagiaan lain yang ditemukan King Sui adalah bahwa efek buah peningkat kelincahan adalah peningkatan permanen dalam kecepatan tambahan. Tidak peduli waktu, akan ada efek pada peningkatan kecepatan.
Inilah yang disebut kemajuan tentang bagaimana buah peningkat kelincahan berubah kecepatan. Satu buah peningkat kelincahan secara permanen meningkat 50% dari kecepatannya saat ini. Selama kecepatannya meningkat, juga akan ada peningkatan kecepatan 50% lainnya yang sesuai. Setelah tahun baru Imlek, buah peningkat kelincahan akan matang. Pada saat itu, dia akan memberikan 2 kepada Mingyue Glow dan 2 kepada Si King Zuang sebagai hadiah yang dijanjikannya. Pada akhirnya, akan ada sisa 6 buah dari masing-masing jenis. Biarkan aku menyimpannya untuk masa depan. Jumlah yang tersisa sangat kecil. King Sui membatalkan rencananya untuk memberikannya kepada anggota klan King lainnya. Dia ingin membiarkan mereka berlatih keras dan menemukan potensi mereka terlebih dahulu. Akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Saat tahun baru Imlek perlahan mendekat, King Sui dan rekan-rekannya bersiap-siap untuk merayakan acara tersebut di desa King Clan. AST-0155 mencium Si King Zuang tahun baru sudah dekat. King Sui dan rekan-rekannya kembali ke desa King Clan untuk merayakan datangnya tahun baru. Buah peningkat kelincahan juga telah matang. Setelah memberikan 2 di antaranya kepada Mingyue Glow, King Sui menyelesaikan sarapannya dan berangkat ke klan Si. Ibu, jika aku tidak kembali pada siang hari, kalian kembali ke desa King dulu. Jangan menungguku. Aku akan pergi ke sana sendiri. King Sui menginstruksikan sebelum dia pergi. Pergi ke klan Si untuk mencari King Zuang. King Yi tersenyum saat dia bertanya. King Sui dengan malu-malu tersenyum ketika dia mengingat kembali hari itu ketika dia pergi untuk melamar pernikahan. Pada hari King Yi bertemu Si King Zuang, dia melepaskan gelang kristal berkilau dari tangannya sendiri dan menyerahkannya kepada King Zuang. Dia menambahkan sebuah kalimat, kamu sudah menjadi anggota klan King kami. Kata-kata King Yi bijaksana, dan menyebabkan Si King Zuang menjadi sedikit malu dan bahagia. Dengan memberikan gelang itu kepada King Zuang, tidak ada yang akan bergosip tentang dia di masa depan. Kami akan menunggu Anda kembali, dan jika Anda tidak kembali pada siang hari, kami akan kembali besok. King Yi tersenyum. Karena King Sui akan pergi setelah tahun baru, dia ingin memperpanjang jumlah waktu yang dihabiskan bersamanya selama periode ini. Itu juga bagus. King Sui tertawa, dan dengan cepat berangkat di tengah tawa menggoda yang lain. Kali ini, penjaga tidak menghentikan King Sui ketika King Sui melangkah ke ambang pintu keluarga Si. Bahkan seorang penjaga pun tidak menghalangi jalannya saat dia berjalan lurus ke halaman belakang. Sosok merah cantik dan berapi-api yang bergerak dengan kegesitan dan keanggunan kupu-kupu terlihat saat King Sui tiba di halaman belakang. Dia menjadi mati rasa. Sikap dan efek cantering rusa berbeda-beda menurut masing-masing individu. Meskipun cantering rusa hanyalah teknik pendukung, dan tidak memiliki satu set gerak kaki yang lengkap, berbagai efek menggabungkannya dengan kuda-kuda ditampilkan sepenuhnya oleh sosok yang menakjubkan di hadapan King Sui. Praktisi cantering rusa yang paling alami adalah Mingyue Glow. Dia tidak mengenal teknik gerakan apapun. Namun dengan latihan, ia akhirnya bisa menciptakan gerak kaki sendiri dengan mengikuti gerakan cantering rusa. Ini membuat King Sui terdiam. Pada saat yang sama, dia kagum dengan bakat asli, daya tanggap, dan potensinya untuk unggul. King Sui berdiri jauh dan terus menatap Si King Zuang. Hanya ketika Si King Zuang secara tidak sengaja memperhatikannya, dia menghentikan latihannya dan berjalan menuju King Sui. Istri, suamimu ada di sini untuk menemuimu. Meskipun sikap Si King Zuang tidak terlalu dingin, King Sui tidak bisa tidak menggodanya dengan kata-katanya setelah memperhatikan sikap tenangnya. Kamu bertingkah buruk saat kamu tiba. Mengapa kamu di sini? Si King Zuang menyatakan, dalam suasana hati yang agak buruk saat dia diam-diam melirik King Sui dari sudut matanya. King Sui memberikan 2 buah peningkat energi dan peningkatan kelincahan padanya. Ini untukmu. Kedua buah ini mampu meningkatkan kekuatanmu hingga 1000 jin, sedangkan 2 buah lainnya ini dapat meningkatkan kecepatanmu sebanyak 1x. Setelah dia berbicara, King Sui memperhatikan bahwa Si King Zuang sedang menatap buah-buahan dengan bodoh. Tanpa sadar, dia bertanya, apa? Kamu tahu buah apa ini? Buah kekuatan api 100 tahun dan buah angin jernih. Si King Zuang melirik King Sui dengan aneh. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku masih memikirkan bagaimana menjelaskannya padamu, haha. King Sui merasa seolah-olah dia tidak menunjukkan apa-apa saat dia tersenyum canggung. Aku tidak menginginkan mereka. King Sui tercengang setelah mendengar jawaban Si King Zuang. Mengapa? Aku bilang aku akan menyiapkan hadiah untukmu. Mungkinkah buah-buahan ini tidak cukup bagus untuk menarik perhatian nyonya besar kita? Mereka terlalu berharga. Akan sia-sia jika aku memakannya. Kata Si King Zuang. Ah, kupikir itu terlalu umum untuk menarik perhatianmu. Tidak apa-apa, bawa mereka. Mereka hanya sesuatu yang sedikit berharga.
Sayang sekali Anda belum berada di Xiantian. Jika ya, saya bisa memberi Anda lebih banyak barang berharga. King Sui memikirkan pelet revitalisasi kecil dan menyatakan dengan agak menyesal. Kata-kata King Sui menyebabkan si King Zuang terdiam. Dia langsung mengambil buah dari King Sui dan menggigit dengan cepat salah satu buah di tangannya, melahapnya dalam sekejap. Meskipun tindakannya cepat, sikapnya tetap elegan. Apa yang bisa dilakukan? Apapun tindakan yang dilakukan wanita cantik, dia akan tetap terlihat cantik. Tidak hanya tindakan mereka yang elegan, mereka juga menggemaskan. Namun, hal yang sama juga berlaku untuk ujung yang lain. Bagi wanita jelek, apapun yang mereka lakukan, tindakan mereka akan tetap terlihat jelek, kikuk, dan bahkan mencapai titik menjijikkan. Sesaat kemudian, pipi si King Zuang menjadi merah karena efek melahap buah penambah energi. Memegang tangannya erat-erat, King Sui mengarahkan aliran ki penguatan kuno yang lembut untuk membantunya mencerna buah. Tidak diketahui apakah kemerahan di pipinya disebabkan oleh melahap buah peningkat energi atau tindakan King Sui yang memegang erat tangannya. Mungkin kombinasi dari kedua faktor tersebut. Terima kasih. Dua kata yang diucapkan si King Zuang menyebabkan King Sui merasa sangat hangat di hatinya. Melihat dengan tidak percaya pada si King Zuang, King Sui menyatakan, saya tidak tahu bahwa nyonya besar kita benar-benar tahu dua kata ini, hahaha. Si King Zuang tertawa. King Sui melihat giginya yang seputih salju seperti batu giok sekali lagi. Mereka seindah karya seni. King Zuang, gigimu sangat indah. Saya bahkan tidak berani percaya bahwa saya pernah menyentuh mereka sebelumnya. King Sui tersenyum agak nakal saat dia menikmati ekspresi malu di wajah si King Zuang. King Sui terus menggenggam tangan si King Zuang. Memiliki kesempatan untuk memegang tangannya tidak datang dengan mudah, jadi King Sui menghargai setiap kesempatan yang dia dapatkan. Si King Zuang menggeliat sedikit, tetapi gagal melepaskan genggamannya. Seolah-olah dia sudah terbiasa dengan tindakan tak tahu malu King Sui. Dia tidak bereaksi lebih jauh, dan hanya bisa membiarkannya menariknya. Setelah perayaan tahun baru berlalu, saya akan berangkat ke negara Changlang. Aku mungkin tidak bisa melihatmu lagi. Jika Anda ingin menemukan saya, Anda dapat pergi ke Sekte Skysword di waktu luang Anda. Saya akan berada di sana. King Sui dengan ringan berkata. Si King Zuang berbisik dengan suara rendah. King Zuang, aku pergi dulu. Aku akan merindukanmu dan memikirkanmu. King Sui tersenyum sambil menatap si King Zuang. Si King Zuang menundukkan kepalanya, tetapi King Sui masih bisa melihat bahwa pipinya telah berubah warna menjadi merah kemerah-merahan. Bisakah kamu mengabulkan permintaan yang sangat kecil? Si King Zuang tidak memperhatikan senyum nakal King Sui. Si King Zuang memiringkan kepalanya saat dia dengan malu-malu melirik King Sui. Bisakah kamu memberiku ciuman? Hanya satu. Aku akan segera pergi dari sini, dan aku tidak tahu kapan aku akan melihatmu lagi. Aku takut aku akan menjadi gila hanya dengan memikirkanmu. King Sui berseru dengan getir. Mungkin itu karena sesuatu yang intim terjadi di antara mereka berdua sebelumnya dan fakta bahwa dia adalah tunangannya. Bukan hanya dia tidak menyangkal kata-kata King Sui, tetapi bahkan telinganya menjadi merah karena sensasi rasa malunya yang membara. Melihat ekspresi malu-malunya, King Sui tahu bahwa selama dia tidak mengatakan sebaliknya, dia setuju. Lagi pula, jika si King Zuang benar-benar menyatakan kepatuhannya, dia tidak akan lagi menjadi putri es. King Sui bukanlah seorang munafik. Beringsut ke depan, dia perlahan mulai memeluk pinggang yang lembut dan ramping itu saat kepalanya perlahan-lahan mendekati mulut kecil yang tak tertandingi, diinginkan, dan menyendiri yang dia rasakan sebelumnya. King Sui menolak untuk menutup matanya saat bibir mereka terkunci. Dia menikmati kelembutan dan mati rasa dari ciuman itu saat dia menatap wajah cantik si King Zuang, yang terlihat seperti es yang terbakar. Mungkin hanya pada saat-saat seperti inilah dia rela membuang lapisan es terluarnya. Tangan King Sui menjelajahi seluruh punggungnya, dan akhirnya meraih pantat yang penuh dan gagah itu. Bahkan dengan pakaiannya, dia bisa merasakan kelembutan dan elastisitas sensual dari pantatnya. Saat dia meraih pantatnya, mulut si King Zuang terbuka sedikit saat dia terkejut. Lidah King Sui segera meliuk ke dalam mulutnya, dengan lembut menjilati lidahnya dan menikmati manisnya air liurnya. Tubuh si King Zuang sedikit bergidik saat dia mengalami sensasi mematikan dari keterampilan King Sui. Waktu seolah berhenti sejenak, karena hanya suara napas dan erangan ringan yang sesekali terdengar. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Hanya setelah King Sui membelai si King Zuang sekali lagi di seluruh tubuhnya, dia melepaskan ciuman itu. Dengan menggoda, dia melirik wajah si King Zuang. Matanya tertutup rapat, seolah-olah dia juga menikmati momen gairah yang langka itu. Kamu sangat cantik seperti ini. King Zuang, aku mencintaimu.
Jika itu wanita lain, King Sui tidak akan bisa mengucapkan tiga kata itu dengan mudah. Namun, dia tidak ragu untuk mengatakan itu tentang si King Suang. Bagaimanapun, dia benar-benar mencintainya, dan terutama suka melihat ekspresi penuh gairah di wajahnya. Ketika King Sui kembali ke toko obat klan King, hari sudah siang. Selain Paman King Hu dan Bibi Yuan Ying, anggota klan King lainnya sudah bersiap untuk pergi merayakan tahun baru di desa klan King. Saudara King Sui, mengapa bibirmu bengkak? Di mana kamu menghabiskan hari ini? King Yu tertawa setelah dia melihat King Sui. Cukup, mari kita pergi, kita masih bisa mencapai desa klan King sebelum hari berakhir. AST-0156 memulai perjalanan menuju Sekte Skysword. Saat dia kembali ke desa King, King Sui tidak bisa tidak memikirkan bagaimana sudah setahun sejak dia terakhir pergi. Kemegahan kota menunjukkan kontras yang jelas dengan kemelaratan desa King. Tetap saja, King Sui lebih menyukainya di sini karena tempat ini memiliki rasa kekeluargaan untuknya. Setelah mencapai klan King, King Sui menyadari bahwa eksploitasinya telah menyebar jauh dan luas. Tidak ada orang yang tidak mengenalinya di desa. Banyak anak muda akan dengan penuh semangat memanggil, Saudara King Sui, sebagai salam ketika mereka melihatnya. Perayaan tahun baru sangat menggembirakan, dan desa dipenuhi dengan lampu dan warna-warna cerah. Untuk kompetisi tahunan, King Sui tidak lagi memiliki kesempatan untuk berdiri di sana. Suasana menjadi agak suram karena King Sui tidak akan berpartisipasi. Mungkin karena fakta bahwa King Sui, yang lebih muda dari kebanyakan dari mereka, sudah berada di level Xiantian. Apa yang bisa dibandingkan dengan seseorang yang lebih tua yang masih belum berada di alam umum bela diri? Sehingga pada akhirnya pemenang kompetisi tahunan tersebut tidak memiliki sikap menang yang biasa. Adapun mereka yang kalah, mereka bahkan lebih tertekan. Ming Yue Gelou dan putrinya juga datang ke desa King. Meskipun tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang itu, tidak ada orang yang tidak tahu bahwa Ming Yue sudah menjadi wanita King Sui dan bagian dari klan King. Katakan tidak kurang dari gadis kecil King Sui dan King Yi protektif seolah-olah mereka induk ayam, dan memperlakukannya seperti anak ayam kecil. Generasi kedua klan King, termasuk King Luo, juga tak henti-hentinya menyayanginya. Hal ini menyebabkan hati Ming Yue yang patah merasakan kehangatan lagi. Perasaan diperhatikan dan dicintai oleh orang lain sangat luar biasa. Setelah tahun baru, King Sui mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan bersiap untuk pergi ke kota 100 mil untuk mengumpulkan Wenren Wu Suang sebelum mereka menuju ke Sekte Pedang Langit bersama. King Yu tidak bisa menahan diri dan menangis. Ini adalah pertama kalinya King Sui melakukan perjalanan yang begitu panjang. Ini juga pertama kalinya King Sui melihat King Yi secara terbuka menangis setelah dia dewasa. Di matanya, King Yi selalu menjadi wanita yang cerdas dan kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, akan ada saat-saat dia lemah. Ibu, tidak perlu mengkhawatirkanku. Anda harus menjaga diri sendiri dan menunggu saya kembali. Aku akan membawamu ke klan Yan, meminta penjelasan, dan akhirnya bertemu King King. King Sui dengan lembut menyeka air mata King Yi saat dia mencoba mengarahkan perhatiannya ke tempat lain. King King tidak lain adalah balita kecil yang telah diculik oleh klan Yan sebelumnya. Dia adalah kakak perempuan King Sui. Aku tidak akan memaksanya. Lihatlah pencapaian Anda hari ini. Saya sudah sangat senang. Saya lebih suka Anda melanjutkan hidup Anda dan tidak mengambil risiko. King Yi berkata, dengan ketakutan yang jelas dalam suaranya. Inilah yang benar-benar dia rasakan di dalam hatinya, tetapi dia juga ingin pergi ke klan Yan. Apapun yang terjadi, jangan khawatir. Dengan putramu di sini, ibu bisa meletakkan semua beban di pundakku. Anda harus menjaga diri sendiri, apapun yang terjadi. Aku akan selalu ada untukmu. Beberapa kata ini menyampaikan perasaan tulus King Sui. Dengan restu dari klan King, King Sui meninggalkan desa King. Setelah dia mencapai kota 100 mil, dia menyewa kereta bersama dengan Wu Suang. Setelah itu, ketika dia melihat Yu He di Yu Hein, dia merasakan keengganan dan keengganan. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk membiarkan waktu menguji hati mereka berdua. Saudari Yu, saya di sini hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal. Apa rencanamu untuk masa depan? King Sui telah menyebabkan Yu Hein berada di tengah badai keributan selama beberapa bulan terakhir. Banyak orang yang mengincar bisnis tersebut. Meskipun, dengan sup ikan dan kura-kura hitamnya, dialah yang memungkinkan Yu Hein memperoleh pendapatan sekitar 10 hingga 20 tahun. Dia masih merasa agak tidak nyaman. Jika saya tidak dapat mengatasinya setelah jangka waktu tertentu, saya akan menjual penginapan itu. Kakek ingin saya mengikutinya untuk berkultivasi, jadi saya memutuskan untuk fokus pada kultivasi saya. Mungkin saya juga akan mencapai Xiantian.
Pada saat itu, saya akan dapat berkeliling 9 benua dengan Anda untuk melihat banyak tempat yang indah. Yu He tersenyum. Terlepas dari penampilannya, King Sui masih bisa melihat tanda-tanda kesedihan dan kesedihan di matanya. King Sui mengeluarkan 2 buah peningkat energi serta 2 buah peningkat kelincahan. Saat Yu He mengonsumsi buah-buahan, King Sui menyalurkan ki-nya untuk membantu pencernaannya. Namun, dia tidak memberitahunya tentang efek buah-buahan itu. Ini bisa dianggap sebagai cara dia memberi kompensasi padanya. Berikan ini pada kakekmu, dan katakan padanya bahwa itu dariku. Ini akan memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya dengan jumlah yang signifikan. Tatapan Yu He dipenuhi dengan kebingungan saat dia melihat King Sui berjalan ke arah Wenren Wusuang. Melihat betapa cantiknya wanita yang menunggunya, dia bisa merasakan tekanan yang kuat, seolah-olah itu menekan jantungnya dan membuatnya terengah-engah. Yu He, mengapa kamu masih berpegang teguh pada harapan itu? Kalian berdua berasal dari dunia yang berbeda. Mampu tetap berteman sudah bisa dianggap sebagai semacam keberuntungan. Jangan bermimpi tentang itu lagi. Dia adalah naga di antara manusia. Cepat atau lambat, dia pasti akan terbang di langit. Perasaan Yu He semakin kacau saat dia melihat King Sui dan Wu Suang naik kereta. Hatinya diselimuti oleh lapisan depresi saat dia dengan bodohnya melihat kereta kuda itu menjauh dari pandangannya. Mengapa kamu tidak tahan berpisah dari keindahan yang luar biasa itu? Wenren Wusuang menatap King Sui yang sedikit tertekan. Aku bisa berpisah. Aku hanya memikirkan keluargaku. King Sui ingin memberikan 2 buah peningkat kelincahan dan 2 pelet revitalisasi kecil kepada Yu Donghao, sehingga dia bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk membantu klan King jika mereka menghadapi masalah di masa depan. King Sui dan Wenren Wusuang telah menyewa kereta tentage besar yang ditarik oleh 4 binatang banteng metalik. Mereka bisa makan dan tinggal di dalam kereta, dengan demikian, mereka telah membawa banyak jenis ransum kering. Bagaimanapun, jalan menuju negara Changlang masih sangat panjang. Pengemudi kereta adalah 2 pria kekar berusia sekitar 30 tahun. Ketika mereka melihat Wenren Wusuang, mereka sedikit membeku pada kecantikannya sebelum dengan cepat pulih. King Sui agak terkesan dengan ketenangan mereka. Mungkin mereka telah bertemu banyak wanita cantik di bidang pekerjaan mereka sebelumnya. Setelah dia berangkat, King Sui bertanya kepada pria kekar yang mengendarai kereta, "Kakak, berapa lama jika saya ingin pergi ke negara Changlang?" "Sekitar 2 bulan. King Sui terdiam. 9 benua itu terlalu luas. Bahkan negara Changlang akan membutuhkan sekitar 2 bulan perjalanan menggunakan binatang banteng metalik. Meskipun kecepatan binatang banteng metalik tidak cepat, mereka memiliki daya tahan yang luar biasa, dan hanya membutuhkan 6 jam istirahat per 4 hari perjalanan. Jalan itu panjang dan membosankan. Untungnya, di dalam kereta tentage yang sangat besar itu, ada beberapa ruangan kecil yang dibangun di dalamnya. King Sui sengaja menyewa kereta besar yang dimaksudkan untuk penggunaan keluarga besar. Jadi, dengan hanya 2 dari mereka di dalam kereta, itu terasa sangat luas dan lebar. Awalnya, King Sui masih khawatir tentang di mana dia bisa berkultivasi. Setelah melihat kereta tentage mereka yang luas yang sebenarnya memiliki beberapa kamar kecil di dalamnya, dia menghela nafas lega. King Sui, ini sangat membosankan. Ceritakan sebuah lelucon. Wenren Wusuang menatap King Sui. Candaan. Baiklah, aku tahu banyak. King Sui tersenyum dan tampak sangat percaya diri. Beritahu aku beberapa untuk menghilangkan kebosanan. Wenren Wusuang berseru dengan gembira. Oke, dengarkan ini. Pernah ada sebuah desa pegunungan di mana seekor ayam memiliki kecepatan yang tak tertandingi. Itu membual untuk menjadi lebih cepat daripada binatang iblis. Pemiliknya sering membual kepada orang-orang, mengatakan bahwa ayamnya adalah yang tercepat. Seorang pria kaya datang ke desa dan jatuh cinta dengan ayam pada pandangan pertama. Berbicara kepada pemiliknya, dia berkata, "Saya akan memberi Anda 200.000 tael perak untuk menjual ayam itu kepada saya." Pemiliknya menjawab, "Saya tidak menjual." Orang kaya itu menjawab, 500.000. Pemiliknya tampak tidak mau ketika dia menjawab, "Saya tidak menjual." Orang kaya itu menjadi gugup setelah mendengar jawaban itu, dan membuat penawaran terakhir berupa 1 juta tael perak. Meski hati pemiliknya tergerak, dia tetap menjawab, "Saya tidak menjual." Orang kaya itu dengan marah berseru, "Ini hanya seekor ayam. Anda tidak mau menjualnya bahkan untuk 1 juta tael perak. Apa ada yang salah dengan otakmu?" Pada akhirnya, pemiliknya dengan putus asa menjawab, "Saya akan melakukannya, tetapi saya tidak dapat menangkapnya." Haha, pemiliknya sangat lucu. Tawa indah Wusuang sangat nyaman di telinga saat dia tertawa bersama ketika dia memahami lelucon itu. Dengan matanya yang cerah, gigi yang indah, dan keanggunan yang tak tertandingi,
dia adalah kecantikan yang tiada taraf di generasinya. AST-0157 bentuk harimau menjadi hidup. Waktu perlahan berlalu saat kereta yang ditarik oleh binatang banteng metalik melaju dengan kecepatan lamban. Itu tidak dianggap sangat lambat karena mereka akan melakukan perjalanan yang sangat panjang. Dihadapkan dengan situasi seperti itu, King Sui bahkan lebih mendambakan naik binatang iblis terbang. Mereka melewati pasar-pasar yang penuh sesak dengan orang-orang dan gerobak-gerobak, dan hutan belantara yang berbukit-bukit. Mereka kadang-kadang akan mendengar raungan binatang buas yang menakutkan atau melihat binatang iblis yang kuat terbang di sekitar. Mari kita istirahat di sini untuk malam ini. Binatang buas metalik juga lelah, kata kusir yang lebih kuat kepada King Sui dan Wenren Wusuang. Baiklah, King Sui menyeringai dan menjawab, tetapi penghinaan memenuhi matanya. King Sui berbalik untuk melihat Wenren Wusuang dan memperhatikan bahwa pipinya diwarnai merah. Dia pasti juga mendengar motif tersembunyi dari kedua kusir itu. King Sui awalnya berpikir bahwa kedua kusir ini kuat dan kokoh. Selanjutnya, mereka tampaknya tetap tidak terpengaruh ketika mereka melihat Wusuang. Karena itu, dia memutuskan untuk merekrut mereka untuk perjalanan ke negara Changlang. Hanya saja dia tidak menyangka kedua pria ini menyembunyikannya dengan sangat baik. King Sui tidak berpikir bahwa mereka akan berpikir untuk menodai Wusuang. Melihat bahwa Wusuang memiliki kecantikan dibandingkan dengan seorang dewi, mereka mulai memendam pikiran jahat dan bersiap untuk membunuh pria itu malam itu dan membawa wanita itu kembali menjadi istri mereka. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah melakukan perjalanan hampir sepertiga dari perjalanan dan tidak tahu jalan menuju Sekte Skysword, King Sui akan segera mengalahkan kedua itu. Kedua pria kuat itu tampaknya telah mencapai tingkat kultivasi yang cukup tinggi saat mereka memancarkan aura yang berani. Mereka pasti telah menodai cukup banyak wanita. Udara sangat dingin dan mereka berada di hutan belantara saat mereka berempat berkumpul di sekitar api unggun untuk memakan jatah mereka. Pemandangan Wenren Wusuang di dekat api unggun begitu indah hingga menyesakkan. Wajah cantik yang sedikit berasap merah membuat orang-orang yang melihatnya mengamuk dengan dorongan yang mengerikan. King Sui tetap tersenyum dengan tenang saat dia menyalakan api. Bahkan tanpa melihat mereka, dia bisa merasakan tatapan agak kemerahan dari dua pria yang secara terbuka menatap Wusuang. King Sui tidak peduli tentang dua kentang goreng kecil ini. Seolah-olah dia sedang menikmati pertunjukan badut dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Wusuang. Tatapan mereka bertabrakan secara kebetulan. Pada saat itu, King Sui merasa bahwa interaksi mereka sangat misterius, seolah-olah mereka dapat mengetahui apa yang dipikirkan orang lain pada saat itu. Pada saat itu, pria yang lebih kuat selain King Sui tiba-tiba berdiri. Dia dengan gesit mencabut pedang pendek yang terang dari pinggangnya dan dengan terampil menusukkan ke bagian belakang leher King Sui. Kamu mencari kematian. Tanpa melirik, King Sui langsung meraih gagang belati. Suara tulang retak bergema, membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Ah! Jeritan melengking pria itu hanya bisa berarti bahwa salah satu tangannya dihancurkan oleh King Sui. Pria lain yang belum bergerak tetap di tempatnya, linglung. Memikirkan bahwa tuan muda yang tampaknya lemah dan lembut, dari keluarga kaya mampu melukai Luo Qiang yang berada di kelas 7 dari prajurit bela diri. Ah, saya telah melakukan kesalahan. Tuan muda, tolong selamatkan hidupku. Aku tidak tahu apa-apa dan pasti buta untuk menjadikanmu sebagai targetku. Dengan tangannya yang cacat, pria itu berkeringat deras sambil terus memohon pengampunan. Dia sudah bisa merasakan niat membunuh yang kuat di mata King Sui. Kau salah. Hahaha. King Sui tertawa terbahak-bahak. Jika saya tidak memiliki keterampilan untuk membela diri, bukankah saya akan mati tanpa mengetahui apa yang terjadi? King Sui dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Segalanya menjadi baik-baik saja karena itu dia, tetapi jika itu adalah beberapa orang biasa lainnya, mereka akan sangat menderita. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Wusuang juga merasa takut setelah mendengar apa yang dikatakan King Sui. Meskipun dia tidak merasa takut sebelumnya karena dia sangat terampil, dia tidak tahan memikirkan apa yang akan terjadi jika bukan itu masalahnya. King Sui dengan cepat mendaratkan beberapa tendangan pada dantian pria itu serta beberapa titik akupuntur di tubuh bagian bawah. Dia melakukan hal yang sama pada pria lain. Ini tidak hanya melumpuhkan kultivasi mereka tetapi juga menyebabkan mereka menjadi impoten. King Sui tidak membunuhnya terutama karena mereka masih bisa menjadi kusir. Dunia 9 benua menghormati mereka yang memiliki kekuatan, yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Terlebih lagi, dia telah membiarkan mereka mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Itu adalah malam yang damai, tetapi hanya beberapa tangisan kesakitan yang tertahan bergema saat kultivasi mereka lumpuh.
Berada di hutan belantara dengan King Sui dan Wu Suang di kereta, mereka tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika mereka ingin melakukannya. Lebih dari itu, mereka tidak berani mencoba melarikan diri. Di alam Valet Jade Immortal, King Sui melanjutkan latihannya seperti biasa. Dia hanya melatih rusa cantering dan bentuk harimau untuk teknik mimikri 9 hewan. King Sui mengepalkan tinjunya setengah. Setiap kali dia menyerang, ada suara auman harimau yang memekakkan telinga. Ketika gunung macan menyerang, ada gema auman harimau yang akan membuat hati seseorang bergetar. Pada saat itu, King Sui seperti raksasa tinggi dengan aura tinggi. Dia mengumpulkan ki dan mendorong auranya ke puncaknya. Setelah itu adalah Tiger's Descent. Dengan kedua tangannya tergenggam, ini mampu menekan lawan. Ini melepaskan aura yang luar biasa dan destruktif dan memiliki kekuatan terbesar. Ada ketajaman yang tak tertandingi pada sosoknya dan ki yang sebelumnya terakumulasi seperti lautan luas. Air laut yang meluap tampaknya telah menemukan celah untuk melarikan diri saat mereka melonjak keluar dengan keras. Mereka tampaknya mampu menghancurkan dan bahkan menggulingkan gunung besar. Mengait, menggantung, menunjuk, membawa, menusuk, mengiris, meretas. Setelah itu, King Sui berlatih tinju cepat soliter dan langkah roh bebas. Dia juga berurusan dengan senjata tersembunyi, penusuk pedang, penunjuk pedang, dan tebasan pedang satu persatu. Dia akhirnya mencoba memasukkan cantering rusa ke dalam langkah roh bebas. Apa yang King Sui tuju adalah tingkat penggabungan yang lebih tinggi. Ini akan membuat langkah roh bebas dan cantering rusa akan mencapai tahap di mana mereka telah menjadi satu. Tetapi King Sui mengerti bahwa dia masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai ini. Bentuk harimau. King Sui telah mencurahkan waktunya pada bentuk harimau. Bentuk harimau memiliki banyak teknik ofensif. Selain 4 gerakan pembunuh yang kuat, masih adalah serasi harimau, serangan cakar harimau, dan serangan harimau. Bentuk harimau menekankan pada sifat-sifat ofensif ditambah dengan ketajaman. Apa yang tidak dimiliki King Sui adalah teknik ofensif. Dia terutama mengambil teknik pendukung di masa lalu. Selama ini, dari pembunuhan para ahli Xiantian hingga Raja Ular Cincin Emas, dia mengandalkan kekuatan brutalnya yang mengerikan dan efek luar biasa dari api primordial. King Sui berulang kali berlatih bentuk harimau. Perlahan-lahan dengan auman harimau, King Sui tampaknya telah berubah menjadi harimau raksasa sendiri. Dia perlahan memasukkan teknik tinju cepat soliter ke dalam bentuk harimau. Hanya ada satu gerakan, atau bahkan bisa dikatakan, satu trik pada Solitary Rapid Fist. Itu berubah sesuai dengan gerakan yang dilakukan oleh lawan. Bentuk harimau berfokus pada pelanggaran tajam, dan dengan penggabungan tinju soliter cepat, kekuatannya meningkat dengan pesat. King Sui jelas merasakan perbedaannya, seolah-olah kecerdasan harimau telah digantikan dengan manusia. Dengan demikian, individu yang digabungkan akan memiliki kecerdasan yang lebih besar. Kecerdasan awalnya merupakan sifat unik dari tinju soliter cepat. Efek dari kombinasi jurus dengan Tiger Form dan Rapid Solitary Fist membuat King Sui mengeluarkan raungan yang keras dan panjang. Bentuk harimau akan hidup kembali. King Sui bahkan merasa bahwa dirinya saat ini atau dirinya di masa depan dapat menggunakan teknik bela diri lainnya. Ada yang bisa berfungsi sebagai pelengkap untuk mencapai efek yang sangat kuat. Ini adalah pesona sebenarnya dari teknik pendukung. Teknik penguatan kuno menerobos ke 63 siklus seperti yang dia harapkan. Sementara dia senang, King Sui tahu bahwa rintangan berikutnya akan lebih tinggi. Ketika King Sui bangun keesokan paginya, binatang banteng metalik sudah dalam perjalanan. King Sui keluar dari kamarnya dan memperhatikan bahwa Wu Suang sudah bangun dan berdiri di samping jendela. Dia melihat ke arah pegunungan di kejauhan. Ketika dia melihat King Sui, dia tersenyum yang akan memukau semua makhluk hidup. Ketenangan dan kemurnian hanya memiliki garis tipis yang berbeda dari pesona yang menggoda. Dan yang paling penting, keduanya dapat dipertukarkan. Beberapa orang menyukai wanita yang tenang dan murni, sementara beberapa lebih menyukai wanita yang menggoda dan cabul, dan bahkan lebih menyukai wanita yang tidak terduga. King Sui memandang Wu Suang dan tersenyum ketika dia melihat wajahnya yang cantik dan tanpa riasan. Dia menatap punggungnya yang indah, dan kehadiran yang sangat menawan itu. Tapi King Sui akan selalu mengingat adegan saat dia mandi. Sosoknya dengan pantat menggoda yang terangkat bisa menyebabkan imajinasi seseorang menjadi liar. AST-0158 Pakar Xiantian yang penuh King Sui memandang Wenren Wu Suang sambil tersenyum. Dia menatap kecantikannya yang alami dan tak tertandingi, sosoknya yang cantik, dan keanggunannya yang tak tertandingi. Gambar memikat dari pantatnya yang gagah saat dia mandi muncul di benak King Sui. Di mana kamu melihat? Dasar,
Wenren Wusuang memperhatikan King Sui melirik pantatnya, dan cemberut genit. Hei, kamu terlihat menggerakkan dengan atau tanpa pakaian. King Sui tersenyum. Wenren Wusuang berjuang untuk mempertahankan ketenangannya dan berubah menjadi merah. Dia melirik King Sui dengan jijik, cemberutnya yang sedikit sensual dan bibir merahnya menunjukkan ketidaksenangannya. Baiklah, jangan marah. Saya akan menyiapkan sesuatu yang baik untuk makan siang, dan Anda dapat menikmatinya sepuasnya. King Sui menghentikan dirinya sendiri sebelum lelucon itu menjadi terlalu jauh. Jatah makanan yang aku makan terlalu hambar dan mengerikan. Wenren Wusuang berkata dengan menyedihkan. Bagi King Sui, sepertinya dia secara halus menggodanya. Setelah melihat sisi kasih sayang darinya, King Sui dengan kasar mencubit hidung lurus dan menggoda Wenren Wusuang. King Sui ingin menggosok kepalanya seperti yang dia lakukan untuk King Bei, tapi dia mengikat rambutnya menjadi ekor kuda tinggi, dia hanya bisa mencubit hidungnya yang lurus dan menggoda. Wenren Wusuang merasa lucu karena King Sui mencubit hidungnya. Meskipun mudah untuk mengabaikan usianya, dia adalah produk dari kultivasi dan wataknya sendiri. Beberapa bahkan salah mengira dia lebih tua dari Wenren Wusuang. Namun, di mata Wenren Wusuang, wajah tampan yang menawan hati wanita hanyalah seorang pemuda baginya. Dia menepis tangan King Sui dan dengan ringan menepuk kepalanya. King Sui menutup matanya dalam kenikmatan. Sepasang tangan inilah yang memicu pencerahannya dalam alkimia. Teknik primal Chaotic Divine Needle, teknik api kuno Yin Yang, dan bahkan mengolah pelet revitalisasi kecil. Tidak ada yang tahu kapan dia akan mempelajari semua ini. Banyak bencana dapat dihindari berkat pertarungan pencerahan itu. Klan King akan lenyap dari sejarah jika bukan karena alkimianya. Semakin King Sui memikirkannya, semakin dia merasa berterima kasih pada sepasang tangan ini. Tanpa sadar, dia mengambil tangan putih giok itu ke tangannya sendiri. Mereka merasa hangat melawan dinginnya musim dingin, tetapi yang paling penting, mereka lembut, halus, dan nyaman untuk dipegang. Hei, apa yang kamu lakukan? Wenren Wusuang memperhatikan saat King Sui menatap tangannya dengan sedih, membelainya dengan hati-hati. Itu memberinya sensasi geli di hatinya. Tangan inilah yang membuat saya tercerahkan. Itu adalah tangan suci, dan aku harus berterima kasih padanya. King Sui berkata, dan memberinya kecupan ringan di tangannya. Ah, itu geli. Ini yang lain, kalau begitu. Wenren Wusuang tertawa dan memberi King Sui ketukan lagi di tangannya. Senyum yang mekar dan menawan. Pada siang hari, King Sui memberikan istirahat kepada para kusir yang kelelahan dan pergi berburu 2 ekor ayam suesan. Dia menjanjikan Wenren Wusuang makanan yang lezat. Buang bulu, buang isi perut, nyalakan api, dan potong ayam suesan menjadi beberapa bagian. King Sui bergerak dengan kecepatan tinggi, seolah-olah menciptakan sebuah karya seni. Keluarkan, panci. Panci, yang diambil King Sui dari bagasinya sebenarnya dibawa dari alam Valet Jade Immortal. King Sui kemudian menambahkan kurang dari setengah potong buah wangi mabuk, serta bahan-bahan lain yang dia siapkan. Ketika aroma memabukkan memenuhi udara, bahkan kusir yang putus asa menoleh untuk melihat dengan penuh semangat ke pot di depan King Sui dan Wenren Wusuang. Wow, bagaimana ini bisa begitu harum? Wenren Wusuang memandang King Suang dengan tidak percaya. Kenapa tidak? Maksudku, sebenarnya ada aroma yang begitu menggoda. Jika bukan karena hari ini, saya tidak akan tahu bau yang begitu harum, komentar Wenren Wusuang sambil menjilat bibirnya. Jantung King Sui berdebar kencang di dadanya ketika dia melihat lidah merah muda itu. Bahkan Wenren Wusuang mendengarnya saat dia memerah ketika dia melihat dia menatap bibirnya. Di satu sisi, 2 kusir yang kuat tampak sangat sedih saat mengunyah ransum yang kering dan hambar. Mereka membandingkan diri mereka dengan King Sui dan Wenren Wusuang yang sedang berpesta di pot. Sup ayamnya sehalus nektar, dan potongan ayamnya empuk, harum, dan enak. Lezat, benar-benar nikmat. King Sui, bisakah kamu menyiapkan ini untukku setiap hari? Wenren Wusuang berkata sambil mengusap perutnya yang sedikit membuncit dengan puas. Panggil saya, suami, dan saya akan atau, suami, juga bisa. Jika terlalu banyak, saudara, juga dapat diterima. King Sui tahu bahwa seseorang akan mendambakan lebih banyak setelah mencoba ayam untuk pertama kalinya. Karenanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda wanita luar biasa ini. Berhenti bermimpi. Kamu sudah cukup memanfaatkanku. Ubah persyaratan Anda, Wenren Wusuang merengut, merasa cemas namun malu. Saya dapat mengubah persyaratan saya, Anda harus menyatakan kepada publik bahwa Anda adalah milik saya. Anda harus menyetujui, canda King Sui dengan pertimbangan pura-pura. Tidak, bukankah itu sama? Wenren Wusuang melirik King Sui dengan getir.
Kalau begitu mari kita beralih ke yang sederhana, cium aku. Ini mudah bukan? Ah, jika itu untuk menggigit wajahmu, aku akan setuju. Kembali dalam perjalanan mereka, sudah 10 hari sejak binatang banteng metalik memasuki pegunungan terpencil ini. Untuk masuk, mereka harus melewati lembah yang sempit dan panjang. Teman, kamu telah mengikuti kami untuk waktu yang lama. Aku akan memasuki lembah jika kamu tidak menyerang. King Sui tiba-tiba menyatakan dengan suara sejernih kristal. Itu menembus, tapi tidak keras. Hahaha, kamu memang memiliki indera yang tajam. Gunung-gunung bergema dengan tawa liar. Seorang pria kekar dengan wajah memerah muncul di tengah jalan. King Sui menilai pria itu saat dia turun dari binatang banteng metalik dengan Wenren Wu Suang. Dia memiliki fitur kasar, hidung mengerikan, mulut raksasa, dan mata yang menusuk namun cabul. Dia tampak berusia 40 tahun dan berpakaian seperti orang biasa. Pada saat itu, dia melirik Wenren Wu Suang dengan kilatan di matanya yang bisa dikenali semua orang. Bagian paling unik dari pria kekar itu adalah tangannya yang berbentuk seperti kipas telapak tangan. Mereka 2 kali lipat ukuran tangan normal, dan memiliki 10 jari tebal yang luar biasa kusam dan kemasan. Bicaralah, mengapa kamu mengikuti kami? King Sui mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa pria itu kuat, setidaknya lebih kuat dari pria dari klan situ. Tapi sepertinya tidak aneh bertemu dengannya di sini di tempat yang begitu sunyi. Saya hanya menginginkan 2 hal dalam hidup, makanan dan wanita. Pria itu menjawab dengan tawa sinis yang, ditambah dengan matanya yang besar, bisa membuat orang bergidik. Wenren Wu Suang merasa tidak nyaman, bahkan takut, saat dia menatap tatapan jahat dan cabulnya. AST-0159 Gerakan Seram, Tendangan Cambuk Ekor Harimau. Wenren Wu Suang merasa tidak nyaman, atau bahkan takut, saat dia menatap tatapan cabulnya yang jahat. King Sui memegang tangan Wu Suang dengan ringan dan berkata, Wu Suang, tunggu di kereta. Aku akan mengusir pria mesum ini sebentar lagi. Anak muda, aku tidak ingin membunuhmu. Saya hanya ingin makan makanan lezat yang Anda buat. Selama Anda berjanji untuk membuatkan saya makanan lezat yang saya cium sebelumnya dan membiarkan wanita ini bersama saya selama beberapa hari, saya akan membiarkan kalian berdua pergi. Pria pemberani mengatakan ini seolah-olah dia sedang beramal. Dia membuat ekspresi alami. Brengsek, persetan denganmu. Kamu pikir kamu siapa? King Sui sangat marah, dan bahkan lebih marah daripada ketika dia mendengar motif tersembunyi dari kedua kusir itu. Itu terutama karena nada, kesombongan, dan sifat egois pria itu. Dia bertindak seolah-olah dia adalah orang yang paling tangguh dan mengesankan. Dia juga bertindak seolah-olah dia adalah orang yang benar padahal kenyataannya dia hanyalah seorang cabul belaka. Ada pepatah yang mengatakan, pria sok bahkan lebih memalukan dari pelacur. Perilakunya lebih buruk daripada pelacur yang setidaknya terbuka dengan apa yang mereka lakukan. Setelah mendengar kata-kata King Sui, pria itu linglung. Bukan karena tidak ada orang yang mengutuknya sebelumnya, tetapi mereka semua sudah mati. Anak muda di depannya ini tidak tahu apa-apa dan memarahinya. Apakah dia berpikir bahwa dia tidak akan membunuhnya? Nak, masih ada waktu bagimu untuk menyesali keputusanmu. Jika tidak, saya akan membuat Anda mengalami begitu banyak kesengsaraan sehingga Anda berharap Anda mati. Saya juga akan membiarkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana saya bermain dengan wanita Anda dengan menggunakan segala macam teknik yang akan menjamin untuk menjadi pembuka mata. Wajah besar pria itu yang menunjukkan niat cabul dan jahatnya menyebabkan orang lain merasa terhalang. Wu Suang tersipu marah saat dia melihat pria itu. Selain berkelahi, tidak ada cara lain untuk menghadapi orang-orang kasar seperti itu. Masih ada waktu bagimu untuk enyah. King Sui berkata dengan suara lembut, merasa jijik. Bagaimana bisa seorang pria kasar seperti Anda dibandingkan dengan teknik yang saya tahu? Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya telah melalui semua film dari negara pulau itu. AV Jepang. Pria itu menatap dengan mata marah yang tampak seperti sepasang lonceng tembaga. Tinjunya retak dan segera, lapisan cahaya keemasan menyelimuti tangannya. Seperti yang diharapkan, kekuatannya ada di kedua tangannya. King Sui telah menebak sebanyak itu ketika dia pertama kali melihat tangannya. Kisiantian disembunyikan di dalam cahaya kemasan. Lat, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan segera. Sebaliknya, saya akan membuat Anda membayar harga untuk kesombongan Anda hari ini. Seperti yang saya katakan, saya akan membawa wanita Anda ke depan Anda. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan wanita cantik seperti itu. Lihat kulitnya, pasti akan terasa enak saat disentuh. King Sui, bunuh dia untukku. Wu Suang tersipu marah saat dia melihat ke arah pria itu. King Sui sudah berjalan menuju pria itu.
Ketika Wu Xuang mengatakan bagiannya, King Sui segera meningkatkan kecepatannya ke tingkat maksimum sambil secara bersamaan menyilangkan tangannya dengan gerakan merobek saat dia menerkam ke arah dada pria itu. Pria itu jelas tercengang melihat kecepatan King Sui. Sinar cahaya menyembur keluar dari matanya yang besar seperti lonceng tembaga. Teknik laserasi King Sui tampak tajam dan disertai dengan raungan harimau yang rendah, menyebabkan dia merasa gelisah dan gelisah. Baru pada saat itulah pria itu memandang King Sui sebagai lawannya. Dia hanya memikirkan King Sui sebagai tuan muda dari keluarga kaya dengan selirnya ketika dia pertama kali melihat penampilannya yang halus. Sekarang, dia tahu dia salah. Kedua tangannya, diselimuti cahaya keemasan, bersentuhan dengan King Sui dengan kecepatan tinggi. Bang bang, beberapa suara yang dalam bergema, seolah-olah dua gunung besar telah bertabrakan. Debu beterbangan. Dari serangan Tiger Roars of King Sui, situasinya tampak dalam keadaan kacau balau dan gelap. Siapa yang mengira bahwa King Sui akan dikirim terbang dengan jejak darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun, dia berhasil mendarat di kakinya. Di sisi lain, pria itu dipaksa mundur 3 langkah sebelum dia menstabilkan dirinya dan menatap King Sui dengan kaget. King Sui merasa lebih heran karena ini adalah pertama kalinya dia terluka sejak dia menembus lapisan keempat teknik penguatan kuno. King Sui, bagaimana perasaanmu? Wu Xuang dengan panik berlari ke arah King Sui ketika dia melihat darah di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa King Sui sangat kuat dan tidak berharap dia kalah dalam satu gerakan. Saya baik-baik saja. Teknik orang ini benar-benar aneh. Dia mampu mengerahkan dua kekuatan yang hampir bersamaan. Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan yang sangat besar dan aku tidak berhati-hati. Syukurlah aku menyadarinya lebih awal. King Sui tersenyum pada Wu Xuang yang panik dan khawatir. Pria pemberani itu bahkan lebih terkejut. Dia mengandalkan gelombang kedua ini untuk mengalahkan banyak ahli. Memikirkan bahwa dia tidak dapat membunuh lawannya hari ini pasti berarti bocah itu memiliki fisik yang tangguh. Jika pria itu telah berkultivasi ke gelombang ketiga, lawannya mungkin akan menderita luka berat bahkan jika dia tidak mati. King Sui melihat sepasang tangan yang memancar dengan cahaya kemasan. Dia merasa bahwa pria ini harus berada pada level yang sama dengan tuannya yang seperti Dewi. Sepertinya itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Memanfaatkan langkah roh bebas, King Sui menunjukkan kecepatan yang sangat dia banggakan. Dia hanya perlu lebih cepat dari lawannya. King Sui juga sangat bersemangat untuk dapat menggunakan bentuk harimau melawan lawan untuk pertama kalinya. Bentuk harimau yang terintegrasi dengan tinju soliter cepat menunjukkan kehebatannya dengan cepat. King Sui mengerahkan 80% kekuatannya dalam setiap pukulan, berhati-hati untuk tidak menghadapi pukulan lawan secara langsung. Suatu kali, serangan mereka dipaksa untuk berbenturan, dan King Sui bersiap untuk menahan dampak ganda lawan. Bagaimanapun, kekuatan lawan jauh lebih lemah daripada King Sui. King Sui merasa bahwa kekuatan lawan adalah sekitar 200.000 jin sementara dia memiliki kekuatan yang sangat besar sekitar 300.000 jin. Dalam pertempuran antara para ahli dan terutama dalam pertarungan sampai mati, seseorang dapat memperoleh banyak pengalaman dengan cepat. King Sui bisa merasakan fluiditas yang jelas dari memanfaatkan bentuk harimau dibandingkan saat dia berlatih sendiri. Perlahan-lahan, King Sui menyadari bahwa setiap kali lawannya menggunakan teknik pukulan ganda, tangannya akan diselimuti cahaya keemasan yang kuat. Dengan ini, King Sui mampu bersiap untuk menangkis serangan itu. Ketika dia melihat cahaya keemasan di telapak tangan lawannya sekali lagi, dia tahu bahwa itu adalah satu-satunya saat serangan lawannya akan berbenturan dengan miliknya. King Sui, yang telah lama mengangkat auranya ke puncaknya, menggunakan Tiger Deschan untuk mengeluarkan aura yang luar biasa. Dengan aura ini, King Sui mengerahkan kekuatannya dari seluruh tubuhnya, menyebabkan ledakan yang disertai dengan raungan harimau gemetar yang membelah langit. Kali ini, King Sui dikirim terbang mundur lagi, tetapi pria pemberani itu juga memuntahkan banyak darah. Itu karena pada saat mereka bertabrakan, King Sui telah menggunakan jurus paling jahat dan kejam dari bentuk harimau. Tendangan Tail Whip Harimau. Itu adalah tendangan secepat kilat. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia langsung mendarat di dada pria itu sebelum dia bisa bertahan melawannya. King Sui berjuang untuk berdiri dengan tubuhnya yang keras. Sialan, kekuatan ini terlalu meragukan. Setiap kali sebelum dampak pukulan pertama hilang, pukulan lain yang sama kuatnya diberikan setelahnya. Seseorang bahkan tidak dapat bertahan melawannya dan satu-satunya cara adalah menghindari tabrakan langsung. Syukurlah dia telah melatih jurus cambuk ekor harimau. Meskipun licik, itu praktis. King Sui, Wenren Wu Xuang memandang King Sui yang muntah darah dan berteriak. Dia gemetar saat air mata mengalir tak terkendali di pipinya.
Jangan menangis, Nona. Ini kedua kalinya kamu menangis. Jadilah baik, beri aku senyuman. King Sui menghapus air mata Wu Suang. Teknik penguatan kuno secara otomatis beredar di tubuhnya. Bayangan Yin yang dalam kesadarannya secara bertahap memperbaiki organ, otot, dan tulang King Sui yang rusak. Mendengar kata-kata King Sui, Wu Suang menatap cemas pada wajah King Sui yang pucat pasi saat dia menatapnya. Dia merasa sangat hangat, dan juga sangat diberkati memiliki pria luar biasa yang menyukainya. Dia mengulurkan tangan putihnya yang lembut dan menghapus jejak darah di sudut bibir King Sui. King Sui gelisah dan ingin menjauh, tetapi lehernya ditahan oleh tangan Wu Suang yang lain. Masih ada waktu bagimu untuk enyah. King Sui berkata dengan suara lembut, merasa jijik. Mulai sekarang, tanggal 7 Agustus hingga tanggal 31 Agustus, untuk setiap 2 bab yang disponsori, kami akan memberikan 1 bab bonus gratis. Setiap bab yang disponsori akan diposting tepat sekitar 4-8 jam setelah posting terakhir. Selain bab bonus untuk setiap 2 bab reguler, kami memutuskan untuk menetapkan beberapa pencapaian untuk bab bersponsor di bawah ini. Jika total 20 chapter bersponsor hingga tanggal 31 Agustus kami akan merilis 7 chapter reguler pada minggu pertama September. Jika ada total 30 bab yang disponsori pada tanggal 31 Agustus kami akan melakukan rilis 10 bab reguler pada minggu pertama bulan September. Jika ada total 40 bab yang disponsori atau lebih pada tanggal 31 Agustus kami akan melakukan rilis 12 bab reguler pada minggu pertama bulan September. PS, GGP sekarang menerima donasi cermin untuk Demons Diary. Jika Anda seperti saya, seorang jahat yang ingin tim mereka mati karena jari-jari yang kaku, harap teruskan tanda terima PayPal dari donasi Anda ke email protected. Semua donasi untuk AST akan diperhitungkan dalam Demon Diary. Mari kita doakan dan hancurkan tim DDHAHAHAHAHAHA, kita akan membunuh mereka semua. AST harus sampai mereka. AST 01609 gelombang telapak tangan Buddha emas besar. Dia mengulurkan tangan putih gioknya untuk menyeka darah yang menetes di sudut mulutnya. King Sui berusaha menghindar, tetapi Wenren Wu Suang melingkarkan lengannya yang lain di lehernya. Pada saat ini, Wenren Wu Suang lembut. Dia dengan hati-hati membersihkan noda darah dari wajah King Sui, tidak terganggu oleh kekacauan yang dibuatnya. Ayo, mari kita cari tahu apakah pria itu sudah mati. Setelah mendapatkan kembali energi, King Sui menarik Wenren Wu Suang ke atas dan berjalan menuju pria yang dia kirim terbang dengan tendangannya. Pria kekar di tanah sudah lama mati, dadanya dibocorkan oleh tendangan King Sui dan meninggalkan jurang berdarah besar di tempat hatinya. Tendangan tail whip harimau sesuai dengan namanya sebagai teknik yang fatal. King Sui terkejut pada dirinya sendiri karena mampu melakukan keterampilan secara alami. King Sui melihat sesuatu yang keperakan dan berkilau yang mengintip dari pakaian compang camping. Dia membungkuk ke depan untuk mengambilnya. Halaman perak. King Sui menghitung 9 lembar halaman perak, setiap lembar memiliki panjang 7 inci dan lebar 5 inci. 8 karakter dalam naskah segel emas dicetak di sisi paling kanan dari lembar pertama. 9 gelombang telapak Buddha emas besar. King Sui tidak bisa tidak mengingat kerusakan ganda yang ditunjukkan oleh pria kekar selama pertarungan tadi. Mungkinkah dia mengolah 9 gelombang telapak Buddha emas besar ini? Petik 2. King Sui, apa ini? Itu benar-benar tercatat di halaman perak. Wu Suang melihat lembaran keperakan itu dengan takjub. Hanya barang-barang berharga yang akan menjamin catatan di halaman perak. Halaman perak tidak terbuat dari perak biasa, tetapi inti dari perak. 9 lembar halaman perak saja sama berharganya dengan 9 jarum emas yang dimiliki King Sui. Pasti satu set teknik, kata King Sui, dan memberikannya kepada Wu Suang tanpa ragu-ragu. Itu adalah gerakan kecil, tetapi membuat Wu Suang merasa hangat dan kabur. Dia menerimanya dan berdiri di sebelah King Sui. Meskipun tanpa sadar membolak-balik halaman, konsentrasinya tidak pada lembaran yang berkilauan. King Sui menggali seikat dari pria itu. Saat membukanya, ia menemukan tumpukan uang, catatan, buku, dan kertas yang terbuat dari kulit. Buku. King Sui sangat gembira karena dia menyukai buku. Bahkan Wu Suang datang untuk melihatnya. King Sui membalik halaman pertama, dan keduanya tercengang. Potret istana musim semi. Karakternya seperti hidup dan penuh vitalitas. Para pria botak dan penuh kejantanan saat mereka digambar dengan sapuan yang kuat, para wanita sangat anggun bahkan bagian terpenting pun digambar dengan cermat. Gambar pertama menggambarkan seorang wanita berlutut di tempat tidur dengan pantat penuh terangkat tinggi, dan seorang pria berlutut di belakangnya, setengah di dalam dirinya. Wanita dalam lukisan itu secantik bunga persik dengan mata setengah tertutup dan mulut sedikit terbuka.
Dia tampak senang dan bersemangat seolah-olah dia menikmatinya. King Sui sebenarnya memiliki reaksi dari melihat lukisan erotis, yang terlihat lebih realistis daripada foto yang diambil di kehidupan masa lalunya. Gambar kedua lebih canggung. Pria itu berbaring di tempat tidur yang didirikan sementara kecantikan cantik berlutut di sana menyemangati pantatnya yang bulat dan penuh. Wilayah misterius itu dengan jelas disajikan di hadapan King Sui saat wanita dalam potret itu memegang alat kelamin yang sudah ereksi di tangannya, mengisap sebagiannya dengan mulutnya yang kecil dan erotis. Pada saat ini, Wu Suang meludahkan kata, tercela, dan melarikan diri. Wajahnya merah padam dan jantungnya berdetak cepat. King Sui hanya mencibir dan mengagumi ekspresi wajah Wu Suang. Keduanya menatap foto itu selama beberapa waktu. King Sui bingung, Wu Suang benar-benar melihatnya untuk waktu yang lama. Dia mungkin berpikir itu luar biasa juga. Wu Suang, tidakkah menurutmu ini terlihat bagus juga? King Sui sangat senang. Wu Suang masih sangat shock karena benda besar itu bisa masuk ke dalam tubuh seorang wanita. Dia merasa jijik pada gambar kedua, dia tidak berpikir bahwa wanita itu akan mengisap. Meskipun Wu Suang berada di pengadilan aroma malam, dia belum pernah menyaksikan tindakan seperti itu. Dia tahu tentang hubungan intim, tetapi tidak menyadari ukurannya, atau fakta bahwa wanita dapat menggunakan mulut mereka. Berhenti, berhenti mengatakan hal-hal menjijikkan itu, kata Wu Suang, merasa malu dan bingung. Ingatan tentang dirinya yang diekspos di hadapannya selama mandi muncul di benaknya. Dia berada dalam pose yang sama dengan wanita dalam gambar itu dengan pantatnya yang terangkat. Ini membuatnya berubah menjadi warna merah yang lebih cerah. Wu Suang memikirkan bagaimana King Sui menatap lekat-lekat pinggulnya pagi ini. Mungkinkah dia berpikir untuk meniru pasangan dalam gambar, King Sui? Ini memalukan. Hentikan pikiran bodohmu. Baiklah, aku akan menyimpan buku itu. Beritahu saya jika Anda ingin membaca, dan saya akan memberikannya kepada Anda. Atau kita bisa membacanya bersama. King Sui terkekeh dan menutup buku itu. Pergi ke neraka, Wu Suang melemparkan halaman perak ke King Sui, yang berhasil menangkapnya di udara dan menyimpannya. King Sui memutuskan untuk menggabungkan semua item ini. Dia bisa terus bermain-main dengan Wu Suang jika bukan karena dua kusir yang menunggu. Orang mati tidak bercerita, King Sui buru-buru menggali lubang dan mengubur pria kekar itu. Wu Suang, ayo lanjutkan perjalanan kita. Kami hanya menempuh jarak kecil ke Sekte Sky Sword. Benar-benar tidak nyaman tanpa naik burung, kata King Sui sambil menghela nafas. Kamu benar, tapi binatang terbang terlalu langka, aku bahkan tidak yakin apakah aku akan pernah melihatnya seumur hidup ini. Wu Suang menatap langit malam yang jauh dengan penuh kerinduan. Kembali dalam perjalanan dan di kereta, King Sui sedang membaca 9 gelombang telapak Buddha emas besar di halaman perak. Saya benar, gelombang kedua bisa membuat kerusakan sebanyak ini. King Sui secara kasar membaca halaman perak, dan menemukan langkah-langkahnya mirip dengan telapak tangan Buddha. Dia tahu bahwa ada beberapa penganut Buddha di dunia 9 benua, tetapi tidak yakin apakah itu sama dengan Buddha di kehidupan masa lalunya. Dikatakan ada sekte Buddhis yang sangat kuat di benua tengah, yang tidak dapat dibandingkan dengan sekte pedang langit. King Sui mengesampingkan semua pikiran asing dan melanjutkan memindai 9 gelombang telapak Buddha emas besar. Seperti namanya, ada 9 gelombang dalam teknik ini, masing-masing memiliki caranya sendiri untuk mengumpulkan Qi, dan menggunakan gelombang sebelumnya sebagai dasarnya. Seseorang dapat meningkatkan 10% kekuatannya setelah menyempurnakan gelombang pertama, sedangkan gelombang kedua menambah kekuatan gelombang tambahan yang dibangun di atas fondasi yang ditetapkan oleh gelombang pertama. Gelombang kedua tidak, bagaimanapun, meningkatkan kekuatan serangan seseorang. Itu dikeluarkan hampir bersamaan dengan gelombang pertama, mengikuti hanya sepersekian detik kemudian. Setelah kesempurnaan gelombang ketiga, itu akan meningkatkan gelombang kekuatan lain di atas fondasi awal. Itu masih menggunakan kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan gelombang pertama akan meningkat sebesar 20%, dan gelombang kedua sebesar 10%. Ketika dilakukan, gelombang pertama akan selalu dieksekusi terakhir, yang berarti bahwa kekuatan paling fatal akan selalu datang terakhir. Itu adalah serangan yang datang dalam beberapa gelombang yang datang setelah yang lain. Dan keempat mengikuti. Gelombang ke-9 tidak meningkatkan serangan, tetapi memiliki kekuatan 10% lebih banyak daripada gelombang ke-8 atau 80% lebih banyak dari gelombang pertama. Apa? Teknik yang sangat jahat. King Sui tidak bisa menahan kegembiraannya.